Selamat malam, para pemirsa setia. Bagaimana perasaan Anda jika keluarga saudara, orang-orang yang paling Anda cintai di dunia, memperlakukan Anda seperti barang dagangan, sebagai alat untuk transaksi? Pada usia 35 tahun, usia di mana orang lain membangun keluarga dan menemukan kemapanan, saya justru berada di ambang krisis, diseret oleh orang tua kandung saya untuk dijual kepada seorang pria seumuran ayah saya. Alasannya hanya satu. Karena pria itu punya banyak uang. Orang tua saya memberikan ultimatum terakhir. Tutup mata dan jalani pernikahan neraka itu, atau segera pergi dari rumah ini, rumah yang telah saya bangun dengan darah dan keringat selama 15 tahun terakhir. Nama saya Dewi Lestari. Malam itu adalah malam yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Udara di dalam rumah terasa begitu berat, seolah saya tidak bisa bernapas. Di atas meja makan, terhidang berbagai makanan mahal dan lezat yang biasanya tidak pernah kami lihat, namun tak seorang pun dari keluarga saya yang benar-benar tertarik pada makanan itu. Semua perhatian tertuju pada tamu istimewa yang duduk di kursi utama. Pak Hartono. Usianya tampak sebaya dengan ayah saya, dengan rambut yang mulai memutih dan perut buncit khas peminum bir. Tatapan matanya saat menatap saya begitu tajam, penuh dengan keserakahan dan hasrat ingin memiliki, seolah sedang meneliti perhiasan mahal yang akan segera menjadi miliknya. Ayah dan ibu duduk di kedua sisinya, tak henti-hentinya menyajikan lauk pauk, dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibir mereka. Itu adalah pertama kalinya saya melihat mereka menyambut seseorang dengan cara yang begitu menjilat. Silakan tambah lagi, Pak Hartono. Dewi ini jago sekali memasak. Nanti kalau sudah tinggal bersama Bapak, pasti Bapak akan diurus dengan baik sekali. Suara ibu terdengar semanis madu, tapi setiap katanya bagaikan pisau yang mengiris jantung saya. Dan adik laki-laki kesayangan saya, Dimas, duduk di seberang. Matanya berbinar-binar mendengar janji Pak Hartono yang akan melunasi semua utang judinya dan bahkan memberinya modal usaha. Dimas menatapku dengan pandangan yang bercampur antara terima kasih dan desakan, seolah-olah sayalah satu-satunya penyelamat, tali terakhir yang bisa menariknya dari kehidupan berfoya-foya yang telah ia jalani. Hanya saya yang duduk membeku seperti patung. Piring nasi di hadapan saya masih utuh, tak tersentuh sedikit pun. Saya benar-benar tidak bisa menelan apapun. Tenggorokan saya terasa pahit bukan karena makanannya tidak enak, tetapi karena pengkhianatan dari keluarga yang paling saya cintai. Mbak Dewi, makin hari makin cantik saja. Pak Hartono membuka suara. Suaranya yang berminyak membuat sekujur tubuh saya merinding. Saya juga sudah cukup lama menduda sejak istri saya meninggal. Anak-anak semua sudah punya rumah sendiri, jadi sepi juga di rumah besar sendirian. Ayah dan ibu Mbak Dewi ingin sekali menjodohkan kita. Bagaimana menurut Mbak Dewi? Dia bertanya kepada saya, tetapi tatapannya diarahkan kepada orang tua saya, seolah mencari kepastian dari mereka. Di bawah meja, saya meremas kedua tangan saya erat-erat, berusaha keras agar suara saya tidak bergetar. Maaf, Pak Hartono, tapi sepertinya ini terlalu mendadak. Saya belum ada niat untuk menikah. Mendadak apanya? Ayah membanting sendoknya ke atas meja dengan keras. Suara tajam itu membuat saya terlonjak kaget. Usiamu itu sudah 35 tahun. Mau sampai kapan pilih-pilih begitu? Kamu tahu tidak? Bertemu dengan orang terpandang seperti Pak Hartono ini adalah berkah yang sangat besar. Tapi, saya tidak punya perasaan apa-apa pada Pak Hartono. Lagi pula, usianya hampir sama dengan ayah, bantah saya dengan suara lirih. Memangnya cinta bisa kasih kita makan? Dimas menyela dengan suara penuh penghinaan. Lihat kondisi rumah kita, Mbak. Lihat tumpukan utang yang harus aku tanggung ini. Kalau Mbak menikah dengan pria miskin karena cinta-cintaan, apa dia bisa menanggung hidup Mbak dan keluarga kita? Atau Mbak mau kita semua jadi gelandangan di jalan? Air mata saya pecah seketika. Selama 15 tahun terakhir, saya bekerja seperti mesin. Akuntan di kantor, mengurus toko online, bahkan mengambil pekerjaan sampingan di malam hari. Saya menolak lamaran dari banyak pria, dan bahkan tidak pernah berkencan dengan layak. Semua itu demi membayar utang judi yang dibuat Dimas. Sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, dia tega mengucapkan kata-kata sekejam itu kepada saya. Melihat saya menangis,
Ibu bukannya menenangkan, malah semakin menyiram minyak ke dalam api. Kenapa menangis? Orang tua khawatir dengan masa depanmu, mencarikan pasangan yang baik untuk sandaran seumur hidup, bukannya berterima kasih. Lihat dirimu itu, perawan tua umur 35. Kamu itu seperti bom waktu di rumah ini. Harusnya kamu bersyukur ada yang mau mengambilmu sekarang, pakai acara pilih-pilih segala, saya merasa dunia seakan runtuh. Orang-orang yang paling saya cintai, yang untuknya saya korbankan masa muda saya, kini bersatu padu untuk mendorong saya ke dalam pernikahan neraka. Perasaan dan kebahagiaan saya sama sekali tidak ada dalam pertimbangan mereka. Di mata mereka, saya hanyalah sebuah komoditas yang bisa ditukar dengan uang dan kemewahan. Saya bangkit dari kursi dengan cepat, kursi itu terdorong ke belakang dan menimbulkan suara decitan yang tajam di lantai. Saya tidak mau, lebih baik mati daripada menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Kamu berani membantah ayah? Wajah ayah memerah karena marah. Dia bangkit dan menunjuk wajah saya. Dengar baik-baik. Hari ini kamu hanya punya dua pilihan. Menikah dengan Pak Hartono dan selamatkan adikmu serta keluarga ini, atau pergi dari rumah ini sekarang juga. Mulai hari ini, anggap saja aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Itu adalah ultimatum yang dingin dan kejam. Saya memandang ayah, ibu, dan adik laki-laki yang begitu saya lindungi. Di mata mereka semua, tidak ada sedikit pun rasa kasihan untuk saya, yang ada hanyalah kepuasan karena berhasil menyudutkan saya, egoisme, dan kemarahan. Baik, kalau itu mau kalian, akan saya lakukan. Saya menyeka air mata dan menatap lurus ke arah ayah, berbicara dengan suara yang lebih tegas dan jelas dari sebelumnya. Ya, saya akan pergi. Setelah mengucapkan itu, saya berbalik tanpa menoleh ke belakang. Di belakang saya, terdengar suara teriakan ayah, jeritan ibu, dan umpatan Dimas, tetapi tak satu pun dari suara itu yang bisa menyakiti saya lagi. Hati saya sudah membeku dingin sejak saat mereka memperlakukan saya seperti barang dagangan. Saya keluar dari rumah dan melangkah ke dalam kegelapan tanpa tujuan. Hanya ada satu pikiran di kepala saya, aku harus pergi dari sini. Aku harus menemukan caraku sendiri untuk hidup, sekalipun jalan itu penuh duri dan kegelapan. Malam itu, langkah kaki saya terasa begitu berat saat menyusuri gang yang kosong. Angin malam menusuk kerah baju tipis saya, membuat seluruh tubuh saya menggigil seperti daun. Tapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hawa dingin yang baru saja membekukan hati saya. Ketika pintu depan dibanting hingga tertutup di belakang saya, itu bukan hanya menutup sebuah rumah, tetapi juga menutup seluruh masa muda saya. Selama 15 tahun, saya tidak pernah hidup untuk diri saya sendiri. Saya hidup sebagai mesin untuk membayar utang orang-orang yang baru saja mengusir saya. 15 tahun yang dipenuhi air mata, desahan, dan pengorbanan dalam diam, semua momen itu melintas di benak saya dengan lambat dan jelas, seperti mimpi buruk yang mengerikan. Saya masih ingat dengan jelas hari naas itu, hari ketika hidup saya berbelok arah ke jalan yang penuh duri dan kegelapan, bukan mawar. Saat itu saya baru berusia 20 tahun, saya baru saja menerima gaji pertama saya dari tim akuntansi dan sedang diliputi kebahagiaan. Saya ingin membelikan ibu sweater baru, ayah kacamata baca, dan saya juga ingin menabung untuk mendaftar kursus bahasa Inggris. Namun, mimpi-mimpi sederhana itu hancur berkeping-keping pada malam ketika 3 pria berbadan tegap dengan tato di sekujur tubuh mereka menyerbu masuk ke rumah kami. Tanpa banyak bicara, mereka melemparkan surat utang bertuliskan angka 30 juta rupiah di atas meja dan mengancam dengan suara dingin. Ini uang yang dipinjam anak kalian, Dimas. Kalau dalam seminggu tidak dibayar lunas beserta bunganya, kami tidak akan segan-segan. 30 juta rupiah 15 tahun yang lalu. Itu adalah jumlah yang tak terbayangkan bagi orang tua saya yang seumur hidup bekerja dengan jujur. Ibu langsung pingsan di tempat, dan ayah hanya berdiri terpaku dengan wajah pucat pasi. Dimas, biang keladi dari semua ini, berlutut di lantai sambil menangis terseduh-seduh, memohon ampun dan berjanji ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Katanya, dia hanya salah pergaulan dan terbujuk teman-temannya. Saat itu, saya percaya padanya. Melihat air mata satu-satunya adik laki-laki saya, rasa sayang sebagai seorang kakak telah membutakan akal sehat saya.
Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menyelamatkan adikku, keluargaku. Pikir saya. Saya berlari ke sana kemari, meminjam uang dari teman dan rekan kerja, bahkan menggadaikan sebidang tanah kecil yang rencananya akan diberikan orang tua sebagai modal pernikahan saya. Setelah berhasil mengumpulkan uang dan membayarnya, saya menenangkan diri dengan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa Dimas akan berubah. Tapi itu hanyalah ilusi saya. Itu bukan yang terakhir, melainkan awal dari hari-hari neraka saya. Dimas tidak berubah sama sekali. Janjinya lenyap seperti angin, dan tak lama kemudian, ia kembali membawa utang baru. Jumlah utangnya membengkak seperti bola salju setiap saat. Judi telah merasuk hingga ke tulang sumsumnya, mengubah pemuda baik hati itu menjadi iblis, dan saya terjebak dalam lingkaran utang yang tak berkesudahan itu. Saya harus merelakan segalanya. Saya berhenti dari pekerjaan stabil di tim akuntansi dan banting setir menjadi seorang sales agar mendapat komisi yang lebih tinggi. Saya harus menahan berangkat pagi buta, pulang larut malam, dan penolakan dingin dari para pelanggan. Siang hari saya habiskan di jalanan, dan malam hari, ketika semua orang tertidur, saya duduk di depan komputer butut mengerjakan pekerjaan sampingan seperti mengetik dokumen, entry data, dan mengelola toko online. Terkadang, saya begitu lelah hingga tertidur di atas keyboard, dan dalam mimpi pun, umpatan para penagih utang terus terngiang. Teman-teman saya satu persatu menikah dan punya anak. Janji untuk minum kopi bersama atau berlibur, perlahan-lahan berkurang hingga akhirnya benar-benar putus. Saya tidak punya waktu maupun ketenangan batin untuk itu. Ada juga beberapa pria baik yang menunjukkan ketertarikan pada saya. Tapi setelah tahu bahwa di belakang saya ada beban utang yang sangat besar, mereka semua perlahan-lahan mundur. Harga diri saya hancur lebur, dan saya tidak punya keberanian untuk membuka hati atau menerima cinta dari siapapun. Saya tahu saya hanya akan memberikan beban, bukan kebahagiaan, bagi mereka. Masa muda saya berlalu begitu saja, terkubur dalam tumpukan utang dan kerja lembur tanpa henti. Yang paling menyakitkan bukanlah kelelahan fisik, tetapi perubahan sikap keluarga saya. Awalnya, orang tua saya merasa kasihan dan bersalah, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menganggap pengorbanan saya sebagai sebuah kewajiban. Mereka tidak lagi memarahi Dimas, dan setiap kali ada masalah, mereka hanya memanggil nama saya. Dewi, penagih utang datang lagi. Dewi, bulan ini sudah jatuh tempo bunganya. Bagaimana ini? Dewi, Dimas katanya dipukuli orang lagi, tolong carikan uang. Mereka menganggap saya sebagai mesin pencetak uang, berangkas untuk menutupi kesalahan putra mereka. Mereka pikir sudah sewajarnya saya yang menanggung semuanya. Dimas juga tidak lagi menangis memohon ampun. Dia menjadi tidak tahu malu dan tebal muka. Dia menganggap kewajiban saya untuk membayar utangnya sebagai hal yang wajar. Bahkan, ketika saya terlambat memberikan uang, dia berani berteriak, "Lama sekali sih, Mbak? Orang-orang ini hampir memotong tanganku." Tahu. Selama 15 tahun, saya bahkan tidak ingat lagi berapa banyak uang yang telah saya bayarkan untuknya. Yang saya tahu, setiap kali utangnya lunas, tak lama kemudian ia membeli ponsel baru atau memakai baju bermerek. Dia terus hidup mewah dengan mengisap darah, keringat, air mata, dan masa muda saya. Saya pun pernah merasa putus asa dan ingin menyerah pada segalanya. Namun, melihat orang tua yang semakin menua, saya tidak tega melakukannya. Sabar sedikit lagi, saya selalu menenangkan diri. Dan inilah harga yang harus saya bayar untuk kebodohan itu. Malam ini, ketika mereka mencoba menjual kebahagiaan saya demi menyelamatkan putra mereka yang berandal dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, saya akhirnya sadar. Selama 15 tahun, saya bukanlah anak yang berbakti. Saya adalah keledai yang bodoh. Saya tidak menyelamatkan keluarga saya, tetapi justru ikut andil dalam memupuk egoisme dan ketidakbertanggungjawaban mereka. Sekarang, setelah diusir dari rumah, saya justru merasakan kelegaan yang aneh, bukan rasa sakit, rasanya seperti akhirnya bisa meletakkan beban berat yang telah menekan pundak saya selama 15 tahun. Badai apapun yang akan datang di masa depan, sekarang saya akan menghadapinya sendirian. Saya berjalan tanpa tujuan. Kemana harus pergi? Saya tidak tahu. Jalanan malam Jakarta yang biasanya akrab,
malam ini terasa begitu asing dan menakutkan. Cahaya lampu jalan yang berderet panjang tidak cukup untuk menghangatkan hati saya yang membeku. Gedung-gedung pencakar langit seolah menjadi monster raksasa yang menertawakan saya dari atas. Saya tidak punya rumah untuk kembali. Saya hanya berjalan tanpa henti. Kaki saya terasa berat, dan pikiran saya kosong. Setiap kali melewati warung tenda yang masih buka, aroma masakan lezat membuat perut saya lapar, tetapi rasa lapar itu segera terkubur oleh keputusasaan dan penderitaan. Saya tidak punya uang. Selama 15 tahun, gaji saya langsung ludes untuk membayar utang begitu masuk ke rekening. Di saku saya hanya tersisa beberapa ribu rupiah. Akhirnya, ketika saya tidak kuat lagi berjalan, saya terduduk di bangku sebuah halte bus yang kosong di pinggir jalan. Hanya ada lampu redup yang menerangi halte itu dengan kesepian, sementara sekelilingnya diselimuti kegelapan pekat. Saya merapatkan jaket tipis saya dan menatap kosong bus-bus terakhir yang lewat tanpa penumpang. Bus-bus tanpa tujuan dan penumpang itu terasa seperti cerminan hidup saya, dan saya tidak tahan lagi. Saya menutupi wajah dengan kedua tangan dan mulai menangis sesenggukan seperti anak kecil. Saya menangis terseduh-seduh seperti anak yang kehilangan ibunya. Menangisi 15 tahun masa muda yang tercuri, menangisi pengorbanan bodoh saya, dan menangisi kekejaman keluarga yang telah membuang saya. Suara tangisan saya bercampur dengan desau angin yang menerpa pepohonan, bergema pilu di jalanan malam yang sepi. Saya merasa seolah-olah hanya sendirian di dunia ini. Ketika saya sedang terpuruk di puncak keputusasaan, terdengar suara berderit dari suatu tempat. Saya mengangkat kepala dan menyeka pandangan yang kabur karena air mata. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, bayangan seorang pria perlahan mendekat. Dia tinggi dan kurus, mengenakan pakaian kerja yang lusuh dan usang. Dia mendorong sebuah gerobak tua yang penuh dengan kardus bekas, besi tua, dan botol-botol kosong. Dia seorang pemulung. Saat dia lewat di samping saya, mata kami tidak sengaja bertemu. Saya merasa malu dengan penampilan saya yang menyedihkan dan buru-buru memalingkan wajah. Saya takut dia akan menatap saya dengan pandangan kasihan atau jijik. Saya sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suara derit gerobaknya berhenti sejenak, lalu kembali menjauh. Mengira dia sudah pergi, saya kembali menundukkan kepala dan hendak menangis lagi. Tapi saat itu, saya merasakan seseorang dengan hati-hati meletakkan sesuatu di bangku di samping saya. Kaget, saya mengangkat kepala dan melihat pria pemulung tadi sudah kembali. Tanpa menatap saya, dia dengan tenang meletakkan sebotol air hangat yang masih terasa panas di samping tangan saya. Mungkin dia baru saja membelinya dari minimarket terdekat. Setelah meletakkan botol itu, dia mengangguk kecil, hampir tak terlihat. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik lagi, mendorong gerobaknya, dan menghilang ke dalam kegelapan. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah saya baru saja melihat ilusi. Saya menatap botol air itu dengan bengong. Kehangatan dari botol itu merambat melalui tangan saya yang dingin, perlahan-lahan menyebar hingga ke jantung saya yang membeku. Orang yang sama sekali tidak saya kenal. Seseorang dengan pekerjaan yang dipandang rendah oleh masyarakat. Seseorang yang hidupnya sendiri mungkin tidak mudah, rela mengeluarkan uang untuk membelikan sebotol air hangat bagi saya yang sedang menangis sendirian di tengah malam. Dia tidak bertanya siapa saya, atau mengapa saya menangis. Dia tidak memberikan kata-kata penghiburan yang klise atau tatapan penasaran. Dia hanya bertindak, sebuah tindakan kecil yang sunyi, tetapi di dalamnya terkandung kebaikan hati yang besar dan rasa hormat tanpa kata. Saya mendekatkan botol itu ke pipi saya. Kehangatannya seolah membelai jiwa saya yang terluka. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata haru. Di saat saya merasa dibuang oleh seluruh dunia, seorang asing telah mengulurkan tangannya kepada saya, meskipun hanya secara tidak langsung melalui sebotol air hangat ini. Tindakannya bagaikan nyala api kecil di tengah badai salju. Tidak cukup untuk mengusir kegelapan, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa di suatu tempat di dunia ini, masih ada kebaikan dan ketulusan tanpa syarat. Saya tidak tahu namanya, atau dari mana asalnya, tapi punggung pria yang mendorong gerobaknya dalam diam malam itu, dan botol air hangat yang ia tinggalkan, terukir dalam di hati saya.
Itu memberi saya sedikit kekuatan dan keyakinan untuk menghadapi kenyataan yang kejam. Para pemirsa, botol air hangat di tangan saya saat itu bukan sekadar sebotol air. Itu adalah satu-satunya kehangatan manusiawi yang saya terima pada malam musim dingin yang paling dingin dan kejam dalam hidup saya. Saya duduk di bangku halte sampai fajar menyingsing. Tangisan saya sudah berhenti. Rasanya air mata saya sudah kering. Di kepala saya hanya ada satu pertanyaan. Sekarang harus kemana? Saya tidak bisa kembali ke rumah di mana harga diri saya diperdagangkan dengan murah dan cinta keluarga berubah menjadi jual beli yang tak tahu malu. Tapi harus kemana? Teman-teman, selama 15 tahun dalam kungkungan utang, saya sendiri yang memutuskan semua hubungan. Siapa yang masih akan mengingat saya sekarang? Tiba-tiba rasa takut mencengkeram saya. Ketakutan seorang wanita berusia 35 tahun yang tidak punya rumah, uang, atau tempat untuk bersandar. Selama 2 hari berikutnya, saya berkeliaran di jalanan seperti hantu. Dengan sisa beberapa ribu rupiah di saku, saya membeli beberapa potong roti untuk mengganjal perut. Tubuh saya lelah karena kelelahan dan kelaparan, tetapi penderitaan batin saya berkali-kali lipat lebih besar. Tidak ada satupun telepon atau pesan dari keluarga. Keheningan mereka lebih menakutkan daripada umpatan. Itu menegaskan kenyataan kejam bahwa di mata mereka, saya benar-benar sudah tidak ada lagi. Keputusasaan mulai menggerogoti saya. Saya bahkan sempat berpikir untuk kembali ke rumah dan menerima pernikahan dengan Pak Hartono. Setidaknya saya akan punya tempat tidur, dan orang tua serta adik saya bisa hidup nyaman. Tetapi saat itu, bayangan botol air hangat malam itu dan sosok pria yang mendorong gerobaknya dalam diam melintas di benak saya. Saya kembali ke sekitar halte tempat ia muncul. Dan akhirnya, saya bertemu dengannya lagi. Dia sedang memilah-milah barang bekas dengan teliti dan hati-hati, tidak seperti orang yang melakukan kerja kasar, melainkan seperti seorang pengrajin yang menangani karyanya. Saya mengambil napas dalam-dalam dan memberanikan diri untuk mendekatinya. Mendengar langkah kaki saya, dia mengangkat kepala. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan saat mengenali saya, tetapi segera kembali ke ekspresi datarnya yang biasa. Dia berhenti bekerja, berdiri tegak, dan menunggu apa yang akan saya katakan. Saya berdiri di hadapannya. Dari jarak hanya beberapa langkah, saya bisa melihat dengan jelas kapalan di tangannya dan butiran keringat di dahinya yang kokoh. Saya sudah menyiapkan banyak kata di kepala, tetapi begitu berdiri di hadapannya, semua kata itu lenyap. Tenggorokan saya kering, dan kaki saya gemetar. Saya merasa malu dan hina. Wanita sepertiku datang meminta bantuan pada seorang pemulung. Tetapi bayangan wajah orang tua saya, wajah Pak Hartono, dan ultimatum kejam malam itu kembali muncul. Itu memberikan keberanian nekat terakhir kepada orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Anda ingat saya? Saya akhirnya membuka mulut dengan suara bergetar. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap saya sejenak dengan matanya yang dalam dan tenang, lalu mengangguk kecil. Anggukan itu memberi saya sedikit keberanian. Saya memejamkan mata erat-erat dan mengucapkan satu kalimat yang keluar dari puncak keputusasaan, kalimat yang tidak pernah saya bayangkan akan saya ucapkan seumur hidup. Apakah Anda butuh seorang istri? Saat mengucapkan kata-kata itu, dunia seakan berhenti. Saya tidak berani membuka mata. Saya tidak punya kepercayaan diri untuk menghadapi cemoohan dan penghinaan yang mungkin terpantul di matanya. Saya pikir dia akan mengumpat atau menertawakan saya sebagai wanita gila. Tapi yang saya dapatkan hanyalah keheningan yang seolah tak berujung. Ketika saya tidak tahan lagi dan membuka mata sedikit untuk melihatnya, dia masih berdiri di sana dengan ekspresi terkejut. Ekspresi datarnya yang biasa lenyap, digantikan oleh kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Seperti anak kecil yang berbuat salah, saya buru-buru melanjutkan. Saya tidak meminta apa-apa. Saya tidak butuh uang atau kemewahan. Saya bisa melakukan apa saja. Memasak, bersih-bersih, mencuci, saya bisa semua. Saya hanya butuh tempat tinggal, tempat untuk lari dari keluarga saya. Air mata mulai mengalir lagi. Saya telah membuang semua harga diri saya. Jika dia menolak, saya benar-benar tidak tahu harus kemana. Dia menatap saya. Kebingungan di matanya menghilang, digantikan oleh sorot belas kasihan yang dalam.
Dia melihat mata saya yang berlinang air mata dan penampilan saya yang menyedihkan. Mungkin dalam permohonan saya yang putus asa, dia melihat penderitaan, keputusasaan, dan ketulusan. Dia menghela napas panjang dan melangkah maju satu langkah ke arah saya. Dia tidak mengulurkan tangan atau mengucapkan kata-kata manis. Dia hanya menatap lurus ke mata saya dan bertanya dengan suara rendah dan serak, satu pertanyaan. Apa Anda tidak akan menyesal? Pertanyaannya bukan keraguan, melainkan konfirmasi. Seolah memberi saya kesempatan terakhir untuk berpikir, tetapi saya tidak perlu berpikir lagi, apapun lebih baik daripada kembali ke neraka itu. Saya menyeka air mata, menatap matanya, dan mengangguk dengan tegas. Saya tidak akan menyesal. Dia menatap saya sejenak lagi, seolah memastikan kata-kata saya, lalu akhirnya mengangguk kecil. Anggukan ringan itu terasa begitu berat bagi saya saat itu. Itu adalah persetujuan. Sebuah penyelamatan. Itu adalah perjanjian nikah tanpa secari kertas pun yang dibuat antara dua orang asing di depan lapak pemulung yang berisik dan berdebu. Anggukannya membuka lembaran baru dalam hidup saya. Lembaran di mana masa depan yang sama sekali tidak bisa saya prediksi telah menanti. Setelah persetujuannya, keheningan yang canggung dan tidak nyaman menyelimuti kami berdua. Dua orang yang sampai beberapa saat lalu bahkan tidak tahu nama satu sama lain, kini akan menjadi suami istri. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia diam-diam melepas sarung tangan kerjanya, mencuci tangan di keran air yang sudah tua, lalu memberi isyarat agar saya mengikutinya. Saya tidak bertanya kemana dia akan pergi, dan hanya mengikutinya dari belakang dengan tenang. Tempat yang dia tuju bukanlah sebuah rumah yang layak, melainkan sebuah kamar sewa yang kumuh di kedalaman gang kecil yang berliku-liku. Kamarnya berada di ujung lorong, sempit dan lembab. Seluruh hartanya hanyalah sebuah tempat tidur single, meja kayu tua, kompor gas portabel, dan sebuah rak buku kecil. Namun yang mengejutkan, meskipun kamarnya sangat miskin, tempat itu luar biasa bersih dan rapi, pakaian dilipat dengan rapi, dan buku-buku tersusun dengan teratur. Di rak buku, di samping buku-buku teknik mesin, ada beberapa karya sastra klasik dunia dan bahkan beberapa buku ekonomi berbahasa Inggris. Ini adalah semua yang saya punya, katanya dengan suara yang agak canggung. Tinggallah di sini untuk sementara. Besok kita pergi untuk mencatatkan pernikahan kita. Keesokan paginya, kami pergi ke kantor catatan sipil. Pernikahan saya dilangsungkan seperti itu. Tidak ada bunga, cincin, atau ucapan selamat. Hanya ada dua orang asing yang duduk di hadapan seorang pegawai negeri yang berwajah datar, menandatangani dokumen. Ketika pegawai itu menyerahkan akta perkawinan kepada kami, saya diliputi perasaan campur aduk saat membaca tulisan akta perkawinan yang tercetak di kertas itu. Saya sekarang seorang wanita yang sudah menikah. Saya telah bebas dari cengkeraman keluarga saya. Tapi mengapa yang terasa hanyalah kesedihan yang getir, bukan kebahagiaan? Dia menerima dokumen itu, melipatnya dengan hati-hati, dan memasukkannya ke dalam saku. Dia masih menatap saya dengan matanya yang tenang seperti danau tanpa riak. Sudah beres. Anda sekarang adalah istri saya. Dengan akta perkawinan di tangan, saya tahu saya tidak bisa menghindar lagi. Saya harus memberitahu keluarga saya tentang ini. Meskipun mereka telah mengusir saya, di sudut hati saya masih ada harapan konyol bahwa mungkin jika mereka tahu saya benar-benar menikah, mereka akan khawatir, memaki saya habis-habisan, lalu menyuruh saya pulang. Dengan tangan gemetar, saya menekan nomor ibu. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara ibu yang masih dipenuhi amarah. Kenapa menelepon? Apa kamu sudah berubah pikiran dan mau menikah dengan Pak Hartono? Bu, saya mengambil napas dalam-dalam. Saya sudah menikah. Hening selama beberapa detik di seberang sana, lalu pecahlah jeritan tajam seperti badai. Ape? Kamu menikah? Dengan siapa? Pria macam apa yang mau mengambil orang sepertimu? Namanya Bagas, kata saya dengan suara lirih. Bagas? Siapa lagi itu? Rumahnya di mana? Kerjanya apa? Ibu memberondong saya dengan pertanyaan. Saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya. Dia bekerja sebagai pemulung. Ya Tuhan! Terdengar suara jeritan dari seberang telepon. Bunuh saja aku, Dewi. Kamu menikah dengan seorang pemulung?
Kamu sengaja mau mencoreng arang di muka orang tuamu, di muka seluruh keluarga ini? Apa kamu masih punya hati nurani? Selanjutnya, terdengar suara ayah merebut telepon. Suara ayah tidak berteriak seperti ibu, tetapi setiap katanya dingin dan kejam seperti es. Dengar baik-baik, Dewi. Mulai saat ini, kamu bukan anakku lagi, keluarga ini tidak pernah punya anak sepertimu. Itu jalan yang kamu pilih, jadi mau hidup atau mati ke depannya, jangan pernah berpikir untuk kembali. Kalaupun kamu mati di jalan, jangan pernah berpikir untuk membawa mayatmu ke sini dan mengotori rumah ini. Ayah? Saya berteriak putus asa, tetapi ayah tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Terdengar suara Dimas merebut telepon, dan suaranya penuh dengan kegembiraan dan penghinaan. Hebat sekali, Mbak. Ternyata jadi istri pemulung lebih baik daripada menolong keluarga sendiri, ya? Benar-benar gila. Bikin malu keluarga saja. Mulai sekarang aku tidak punya kakak sepertimu. Selamat menikmati hidup selamanya dengan suamimu yang pemulung itu. Klik, klik. Telepon ditutup. Telinga saya berdengung. Harapan terakhir yang tersisa dalam diri saya hancur berkeping-keping. Mereka bukannya memanggil saya pulang, malah merobek-robek hati saya dengan kata-kata paling kejam. Mereka secara resmi memutuskan hubungan dengan saya. Saya berdiri terpaku di tengah kamar sewa. Akta perkawinan di tangan saya tiba-tiba terasa seberat bertonton. Mas Bagas, yang berdiri di dekat pintu, pasti mendengar seluruh percakapan. Tanpa berkata apa-apa, dia mendekat dan meletakkan tangannya di bahu saya. Tangannya kasar, tetapi memberikan sedikit kehangatan. Namun, tragedi tidak berhenti di sini. Sekitar 1 jam kemudian, telepon berdering lagi. Ibu, kali ini, suara ibu tidak berteriak, melainkan tenang dengan cara yang menakutkan. Cepat pulang. Ambil semua barang-barangmu. Cepat datang. Aku beri waktu 15 menit. Percikan harapan samar kembali menyala. Mungkin kemarahan ibu sudah reda. Mungkin dia ingin berbicara dengan saya. Pikir saya. Saya buru-buru memberitahu Mas Bagas dan naik ojek, bergegas pulang. Namun, ketika saya tiba di ujung gang, pemandangan yang terhampar di depan mata saya adalah pemandangan yang mengerikan. Pakaian saya, buku-buku saya, kenang-kenangan berharga saya, jejak 15 tahun masa muda saya, semuanya dilempar begitu saja ke jalanan seperti sampah. Barang-barang itu berguling-guling di tengah debu dan diinjak-injak oleh orang yang lewat. Ayah, ibu, dan Dimas berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap, menatap saya seperti pemenang. Ibu menunjuk tumpukan sampah itu dengan jarinya, dan berkata dengan suara sedingin es, "Itu barang-barangmu. Ambil semuanya dan enyah dari hadapanku." Saya berdiri di tengah-tengah barang-barang saya. Tubuh saya gemetar karena penghinaan yang luar biasa. Para tetangga mulai berkumpul dan berbisik-bisik. Saya merasa seperti seorang narapidana yang diarak di jalanan. Saya bahkan tidak bisa menangis lagi, rasa sakit telah berubah menjadi mati rasa. Tepat pada saat itu, gerobak tua Mas Bagas datang berderit. Dia rupanya mengikuti saya. Dia menghentikan gerobaknya, turun tanpa berkata apa-apa, dan berjalan ke tumpukan barang-barang saya. Lalu, dia mulai memungutnya satu persatu. Dia memungut setiap helai pakaian, setiap buku dengan hati-hati, membersihkannya dari debu, dan menatanya dengan rapi di gerobak. Dia tidak peduli dengan tatapan tajam dan bisikan orang-orang di sekitarnya, dia melakukan semua itu dalam diam. Dia tidak menatap keluarga saya, juga tidak menatap saya. Dia hanya fokus pada pekerjaannya. Saya menatapnya. Pria yang baru saja menjadi suami saya, pria yang hanya saya ketahui namanya, sedang memunguti kepingan-kepingan hidup saya yang hancur. Perasaan aneh dan hangat merasuki hati saya yang telah membatu. Setelah semuanya selesai dimuat, barulah dia menoleh ke arah saya dan berkata dengan suaranya yang tetap rendah dan tenang. "Ayo kita pergi." Saya mengangguk. Saya berjalan ke arahnya, melewati tatapan para tetangga, melewati kekejaman keluarga, dan naik ke atas gerobak. Saat gerobak mulai bergerak, saya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Pintu rumah itu tertutup rapat. Mulai hari ini, saya benar-benar menjadi yatim piatu. Seseorang yang tidak punya keluarga. Tapi saya tidak sendirian lagi. Di samping saya, ada pria ini. Suami saya yang seorang pemulung.
Pernikahan tanpa keluarga saya dimulai dari sini. Gerobak tua itu berderit, membawa saya dan hidup saya yang hancur, meninggalkan gang tempat saya dibesarkan. Saya duduk di antara barang-barang yang dibuang, menatap ke depan dengan hati yang anehnya terasa kosong. Angin meniup rambut saya hingga berantakan, tetapi saya bahkan tidak berpikir untuk merapikannya. Saya hanya menatap kosong ke jalan yang terbentang di depan, sama seperti masa depan saya yang tidak pasti. Mas Bagas tetap diam. Dia hanya fokus menyetir, dan punggungnya yang kurus namun kokoh seolah menjadi dinding tak terlihat yang melindungi saya dari rasa ingin tahu dan tatapan jahat dunia. Kami kembali ke kamar sewa kecil yang kini harus saya sebut rumah. Sebuah kamar di kedalaman lingkungan miskin yang mungkin akan disebut orang sebagai lubang tikus. Wallpaper dindingnya sudah menguning, ubin lantainya sudah usang, dan satu-satunya jendela kecil menghadap ke dinding bata rumah seberang. Dengan masuknya barang-barang saya, kamar yang sudah sempit itu terasa semakin sesak. Malam itu, kami tidak bertukar sepatah kata pun. Saya berbaring dengan mata terbuka menatap noda di langit-langit, mendengarkan napas teratur pria di samping saya. Dia adalah suami saya. Sebuah fakta yang aneh dan sulit dipercaya. Suami yang saya tidak tahu apa-apa tentangnya selain nama dan pekerjaannya. Saya bertanya pada diri sendiri ratusan kali, apa aku sudah gila? Apa aku terlalu impulsif? Tetapi ketika saya mengingat pernikahan dengan Pak Hartono, mungkin ini adalah satu-satunya pilihan benar yang bisa saya buat. Beberapa hari berikutnya, kehidupan baru saya dimulai, sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda dari yang pernah saya jalani. Tidak ada lagi telepon tagihan utang, omelan orang tua, atau beban untuk menghidupi adik saya. Sebaliknya, hari-hari yang anehnya tenang terus berlanjut. Pagi-pagi sekali, sebelum saya bangun, dia sudah bangun, memasak bubur putih di panci kecil, meletakkannya di atas meja, lalu pergi bekerja. Siang hari dia tidak kembali, dan saya di rumah membersihkan kamar dan merapikan barang-barang. Saya mengubah lubang tikus itu menjadi ruang yang sedikit lebih nyaman. Saya meletakkan beberapa pot bunga kecil di dekat jendela, memasang gorden baru, dan membersihkan setiap sudut. Saya melakukan semua ini secara sukarela, sebagai tanda terima kasih kepada pria yang telah memberi saya tempat tinggal. Sore hari, dia kembali dengan tubuh penuh keringat dan debu. Makan malam kami sangat sederhana. Biasanya hanya sayur tumis, tahu, dan sedikit lauk. Tapi itu lebih lezat daripada makanan apapun yang saya makan selama 15 tahun terakhir. Karena saya tidak perlu makan dengan rasa bersalah atau mendengarkan omelan. Kami makan dalam diam, dan sesekali dia mengambilkan lauk untuk saya. Sebuah tindakan kecil, tetapi membuat hati saya hangat. Hidup berjalan begitu tenang dan biasa. Tapi tinggal di bawah satu atap, saya mulai menemukan hal-hal aneh tentangnya. Hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan citra seorang pemulung berpendidikan rendah yang saya bayangkan. Rak bukunya, meskipun hanya papan kayu tua yang dipaku ke dinding, berisi buku-buku yang membuat saya terkejut. Di samping buku-buku tentang teknik mesin dan elektronika, ada karya sastra klasik dunia seperti Perang dan Damai dan Sang Alkemis, dan yang paling istimewa adalah buku-buku tentang bisnis, keuangan, dan ekonomi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Beberapa buku bahkan merupakan buku teks dari universitas ternama. Saya mencoba membaca beberapa halaman, tetapi istilah-istilah teknisnya terlalu rumit, bahkan bagi saya yang pernah bekerja di bidang akuntansi, kepala saya sampai pusing. Mengapa seorang pemulung membaca buku-buku seperti ini? Keanehan kedua adalah kebiasaan paginya. Sebelum pergi bekerja setelah memasak bubur, dia selalu duduk di meja dan membaca berita dari ponsel pintarnya yang sudah usang. Beberapa kali saya secara tidak sengaja melirik layarnya, dan di sana ada grafik saham dan artikel analisis tentang pasar energi dunia. Tatapannya saat membaca berita sangat fokus dan tajam. Jauh dari citra seorang pekerja kasar. Saya ingin bertanya, tetapi tidak berani. Dia telah menyelamatkan saya dan memberi saya rumah. Saya takut rasa ingin tahu saya akan menghancurkan kedamaian yang rapuh ini. Saya takut akan kehilangan satu-satunya tempat berlindung ini ketika rahasianya terungkap. Jadi, saya memilih diam. Siapapun dia, rahasia apapun yang dia miliki, dia telah memperlakukan saya dengan baik, saya menghibur diri.
Dia tidak pernah meminta apapun dari saya, dan tidak pernah sekalipun menyentuh tubuh saya dengan tidak sopan. Dia selalu menjaga jarak yang pantas dan menghormati saya. Kebaikan hatinya itu, bagi saya saat ini, lebih berharga daripada uang atau status apapun di dunia. Saya pikir hidup saya akan terus berjalan dengan tenang seperti ini, tapi saya salah, seperti angin yang menggoyangkan pohon yang ingin diam, badai yang ditimbulkan oleh keluarga saya kembali menerpa, dan kali ini, lebih menyakitkan dan menghinakan dari sebelumnya. Sudah hampir sebulan sejak saya meninggalkan rumah. Saya berusaha untuk tidak memikirkan mereka lagi, dan mencoba mengubur dalam-dalam rasa sakit dan pengkhianatan. Saya mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah pabrik garmen kecil di dekat kamar sewa, untuk sedikit membantu biaya hidup Mas Bagas. Mulai sekarang, saya akan menjalani hidup saya sendiri, saya berjanji pada diri sendiri. Tapi para pemirsa, ikatan keluarga itu seperti tali tak kasat mata, sekeras apapun saya mencoba memutuskannya, ia terus menarik saya kembali. Sore itu, dalam perjalanan pulang kerja, telepon berdering dari nomor yang tidak dikenal. Begitu saya menjawab, terdengar suara panik seorang bibi, kerabat jauh, "Dewi, kamu sudah dengar kabarnya? Ibumu pingsan di kamar mandi. Katanya karena darah tinggi, tiba-tiba saja jatuh. Sekarang ada di UGD rumah sakit kota. Katanya kondisinya parah sekali." Telinga saya berdengung. Semua dendam dan kesedihan di hati saya lenyap seketika, hanya menyisakan ketakutan yang luar biasa. Sekejam apapun ibu memperlakukan saya, dia adalah orang yang melahirkan saya tidak bisa mengabaikannya. Saya buru-buru menutup telepon, dan tanpa sempat pulang untuk berganti pakaian, saya langsung naik taksi ke rumah sakit dengan pakaian kerja yang masih berdebu. Jantung saya berdebar kencang. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar ibu baik-baik saja. Ketika saya tiba di UGD dengan tergesa-gesa, ayah dan Dimas sedang mondar-mandir di koridor dengan cemas. Begitu melihat saya, ayah langsung membeku, wajahnya menjadi gelap karena marah. Dimas menatap saya dengan tatapan penuh kebencian, seolah keberadaan saya sendiri adalah sebuah aib. "Kenapa kamu kesini?" Ayah menggeram, menghalangi jalan saya. "Ayah, saya dengar ibu sakit. Bagaimana keadaan ibu? Apa parah?" Saya bertanya dengan cemas. Mencoba mengintip ke dalam UGD. "Ibumu mau mati atau hidup, itu bukan urusanmu lagi," teriak ayah. Teriakan itu menggema di seluruh koridor, membuat orang-orang di sekitar mulai menoleh. "Sudah kubilang, aku tidak punya anak sepertimu. Cepat pergi dari hadapanku." "Ayah, bagaimana bisa ayah bicara seperti itu? Saya ini kan anak ayah dan ibu." Air mata saya kembali pecah. Saya tidak percaya di saat ibu berada di antara hidup dan mati, ayah masih bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. "Anak? Mbak masih menganggap kami keluarga?" Dimas menyela dengan sinis. "Kalau Mbak menganggap kami keluarga, Mbak tidak akan menikah dengan pemulung dan bikin malu keluarga. Pergi saja sana, kami tidak butuh perhatian palsumu itu." Dia sengaja menekankan kata pemulung sambil melirik pakaian kerja saya yang kotor dengan jijik. Darah di sekujur tubuh saya terasa mendingin. Rasa malu, sakit, dan amarah naik hingga ke tenggorokan. Saya memohon, "Ayah, Dimas, tolong biarkan aku melihat wajah ibu sekali saja. Ibu kan sedang sakit?" "Tidak bisa." Ayah tegas. "Kalau ibumu sadar dan melihatmu di sini, tekanan darahnya bisa naik lagi. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak membuat kami sakit hati, ibumu tidak akan pingsan. Kamu ini anak durhaka." "Benar. Pergi saja." Dimas mendorong bahu saya dengan keras hingga saya hampir terjatuh. "Pergi sana ke suamimu yang pemulung itu. Urus saja keluarga barumu itu. Biaya rumah sakit ibu. Kami tidak butuh uang kotormu hasil mengais sampah." Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jantung saya. Dia tidak hanya menghina saya, tetapi juga Mas Bagas yang tidak bersalah, yang telah menampung saya. Apa salahnya? Apa salahnya menjadi pemulung? Dia mencari uang dengan keringat dan usahanya sendiri. Dia tidak mencuri atau menipu. Uangnya 1000 kali lebih bersih daripada uang Dimas yang didapat dari judi, bahkan dari hasil menjual kakaknya sendiri. Di tengah koridor rumah sakit yang ramai, di bawah tatapan penasaran dan kasihan orang-orang,
saya merasa sangat sendirian, tidak berdaya, dan terhina. Mereka bahkan menghalangi hak wajar saya sebagai seorang anak untuk menjenguk ibu yang sakit. Saya terpaksa berbalik. Langkah saya terasa berat, dan air mata mengalir tanpa henti. Tetapi air mata kali ini tidak hanya berisi kesedihan, tetapi juga kemarahan. Saya berjalan pulang ke kamar sewa dengan linglung. Ketika saya sampai di rumah, hari sudah gelap. Mas Bagas sudah pulang kerja. Melihat mata saya yang bengkak dan penampilan saya yang berantakan, dia tidak bertanya apa-apa dan diam-diam pergi ke dapur untuk membuatkan segelas air hangat. Saya terduduk di kursi, dan tidak tahan lagi, saya menceritakan semuanya. Sambil terisak, saya menceritakan bahwa ibu dirawat di rumah sakit, perlakuan ayah dan adik saya, dan kata-kata hinaan yang mereka lontarkan kepada Mas Bagas. Saya pikir dia akan marah, atau setidaknya kesal karena terseret dalam masalah ini, tapi dia hanya mendengarkan dalam diam. Di matanya, bukan celaan yang ada, melainkan pemahaman dan belas kasihan yang dalam. Setelah cerita saya selesai, dia tidak berbicara untuk beberapa saat, lalu pergi ke rak buku dan mengambil sebuah buku tua. Dia membuka halaman yang diselipi sebuah foto yang sudah menguning dan menunjukkannya kepada saya. "Ini ibu saya," katanya dengan suara rendah. "Beliau meninggal karena penyakit jantung saat saya masih kecil. Waktu itu, keluarga kami sangat miskin, tidak punya uang untuk mengobatinya." Di dalam foto, ada seorang wanita dengan senyum yang sangat lembut. Matanya sangat mirip dengan Mas Bagas. Saat itu saya sadar. Dia juga adalah orang yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Mungkin karena itu dia bisa memahami penderitaan saya saat ini. Dia melanjutkan, "Saya mengerti perasaan Anda. Bagaimanapun perlakuan keluarga, ibu tetaplah ibu. Wajar jika Anda ingin menemuinya." Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia buru-buru mengenakan jaketnya dan berkata, "Istirahatlah di rumah, saya keluar sebentar." Lalu dia pergi. Saya tidak tahu kemana atau untuk apa dia pergi. Saya hanya duduk dengan secangkir air hangat di tangan, dengan perasaan campur aduk. Saya khawatir tentang ibu, tetapi juga marah pada keluarga. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Yang saya tahu, keberadaan Mas Bagas dan pemahamannya adalah penghiburan terbesar bagi saya di saat kelam ini. Mas Bagas pergi setelah berkata akan keluar sebentar. Saya sendirian di kamar sewa, tidak bisa menenangkan hati yang terkoyak. Bayangan ibu yang terbaring di UGD, wajah pucat ayah, dan tatapan penuh kebencian adik saya terus menghantui. Saya marah, tapi juga khawatir, dan rasa tidak berdaya menekan saya. Saya ingin melakukan sesuatu untuk ibu, tetapi hak untuk menjenguk pun telah dirampas. Saya tenggelam dalam pikiran negatif. Malam semakin larut. Saya bahkan tidak berniat memasak makan malam, hanya merebus sebungkus mie instan, lalu kembali duduk termenung di depan jendela kecil. Sekitar 2 jam lebih berlalu, Mas Bagas kembali. Dia masih mengenakan pakaian kerjanya yang biasa, dan di tangannya ada semangkuk bubur daging sapi hangat yang masih mengepul. Tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan bubur itu di atas meja dan memberi isyarat agar saya makan. Saya tidak berselera, tetapi saya tidak tega menolak perhatian yang tersirat dalam keheningannya. Dengan enggan, saya membuka mangkuk bubur itu. Uap hangat dan aroma gurih menguar. Saya makan bubur itu perlahan sambil melamun. Selama 2 jam itu, di mana dan apa yang dia lakukan? Dia tidak bertanya lagi tentang ibu atau menghibur saya. Dia hanya duduk diam di seberang, membaca buku tuanya. Keheningannya terkadang sulit dimengerti, tetapi anehnya, itu memberi saya rasa aman. Keesokan paginya, saya masih gelisah. Kekhawatiran tentang ibu tidak membiarkan saya tenang. Saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit lagi. Kali ini, saya tidak akan mencoba masuk ke kamar. Jika saya bisa bertanya tentang kondisi ibu kepada perawat dari jauh, itu saja sudah cukup menenangkan hati saya. Tapi saat saya hendak keluar, telepon berdering. Bibi yang kemarin. Di seberang telepon, suara Bibi penuh dengan keheranan dan kegembiraan. "Dewi, ada kejadian aneh. Ibumu dipindahkan ke ruang VIP. Kamar pribadi, bersih sekali dan fasilitasnya bagus. Tapi bukan itu saja, direktur rumah sakit sendiri datang ke kamar untuk menanyakan kabarnya,
dan berpesan kepada dokter dan perawat untuk merawatnya dengan sangat baik. Dan biaya rumah sakit, obat, makan, semuanya sudah lunas dibayar oleh seorang donatur anonim. Katanya ibumu bertemu dengan orang besar yang baik hati. Telinga saya berdengung. Saya begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Ruang VIP, kunjungan direktur rumah sakit, donatur anonim yang membayar semua biaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga kami tidak mungkin seberuntung itu. Donatur macam apa yang tidak hanya membayar biaya rumah sakit, tetapi juga mengatur pelayanan terbaik? Apa mungkin ada kesalahan? Bibi yakin? Tidak salah pasien kan? Saya bertanya dengan terbata-bata. Salah bagaimana? Nama ibumu kan Sri Rahayu. Benar kan? Seluruh rumah sakit sekarang sedang heboh membicarakan ini. Ayahmu dan Dimas juga bingung. Bertanya ke sana kemari siapa donatur itu. Tapi katanya orang itu tidak mau identitasnya diungkapkan. Kabarnya si orang yang sangat penting. Setelah menutup telepon, pikiran saya menjadi kacau. Saat itu, sebuah hipotesis melintas di benak saya seperti kilat. Sebuah pikiran yang tidak masuk akal dan tidak realistis. Tetapi satu-satunya hipotesis yang bisa menjelaskan semua ini. Saya berbalik dan menatap Mas Bagas. Dia masih duduk di mejanya, dengan tenang membaca koran ekonomi pagi seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saya segera menepis pikiran itu. Bagaimana mungkin seorang pemulung bisa melakukan semua ini? Itu tidak mungkin. Ibu pulih dan keluar dari rumah sakit seminggu kemudian. Semua biaya telah diselesaikan dengan sempurna. Tetapi keluarga saya, bukannya mengambil pelajaran dari kejadian ini, malah menganggapnya sebagai keberuntungan yang jatuh dari langit. Dan keberuntungan itu tidak menghentikan Dimas untuk terus terjerumus ke jalan yang salah. Dia salah mengira bahwa ada seorang dermawan anonim yang melindungi keluarganya, dan dia menjadi lebih berani berjudi daripada sebelumnya. Dan apa yang ditakutkan pun terjadi. Sekitar 2 minggu kemudian, tragedi kembali menimpa. Kali ini, lebih mengerikan dari gabungan semua kejadian sebelumnya. Dimas kalah dalam perjudian besar, sejumlah 2 miliar rupiah, angka yang membuat kepala pusing mendengarnya. Kali ini, penagih utangnya bukan rentenir lokal, melainkan organisasi preman profesional yang terkenal kejam. Mereka tidak mengancam lewat telepon, mereka datang langsung ke rumah kami dan menunjukkan sebuah video pendek kepada orang tua saya. Dalam video itu, Dimas terikat di kursi, wajahnya bengkak dan penuh lebam. Mereka mengancam, jika dalam seminggu 2 miliar tidak disiapkan, 1 pergelangan tangan Dimas akan dipotong, dan jika dalam 2 minggu tidak lunas, nyawanya akan melayang. Ibu pingsan lagi. Ayah menua drastis dalam semalam. Rumah diliputi keputusasaan dan kegelapan. 2 miliar. Dari mana mendapatkan uang sebanyak itu? Kerabat, teman, semua tempat yang bisa dipinjami uang sudah saya datangi selama 15 tahun terakhir. Tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang kepada keluarga kami. Dan di puncak keputusasaan itu, mereka mengambil keputusan terakhir yang paling kejam. Menjual rumah, meskipun hanya sebuah rumah sederhana yang tua, itu adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Lebih penting lagi, rumah itu adalah warisan berharga dari kakek yang sebelum meninggal berpesan kepada ayah untuk menjaganya apapun yang terjadi, karena itu adalah tempat untuk menghormati leluhur. Tapi sekarang, demi 1 anak berandal, warisan leluhur pun akan dijual. Malam itu, saat saya pulang kerja, telepon berdering. Ayah. Begitu saya menjawab, sebelum sempat menanyakan kabar, teriakan ayah yang penuh amarah dan dendam meledak. Ini semua gara-gara kamu. Tahu tidak, Dimas sekarang bisa mati, saya tertegun. Ayah, apa maksud ayah? Kenapa dengan Dimas? Utang judinya 2 miliar. Mereka mau membunuhnya sekarang. Puas kamu sekarang? Kalau bukan karena kamu, kalau kamu menikah dengan Pak Hartono, kita bisa pakai uang itu untuk bayar utang. Tidak akan sampai begini jadinya, kamu ini bencana bagi keluarga kita, anak durhaka, kamu yang menghancurkan keluarga ini. Setiap kata ayah bagaikan belati yang menusuk jantung saya. Saya tidak percaya. Bahkan di saat seperti ini, mereka menyalahkan semuanya pada saya. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa cinta buta mereka pada anak dan ketidakbertanggungjawaban Dimas adalah akar dari semua tragedi ini.
Sudah tidak ada cara lain, ayah melanjutkan dengan suara getir. Aku harus menjual rumah ini untuk menyelamatkannya. Dengar baik-baik, rumah ini akan hilang. Dan itu semua karena kamu. Jangan, ayah. Rumah itu jangan dijual. Saya berteriak putus asa. Rumah itu kan peninggalan kakek. Kalau dijual, kita mau tinggal di mana? Tinggal di mana? Beraninya kamu bertanya padaku mau tinggal di mana? Ayah tertawa seperti orang gila. Kamu enak-enakan hidup dengan suamimu yang pemulung itu, dan kamu bertanya padaku mau tinggal di mana? Biarpun aku jadi gelandangan, itu semua salahku sendiri. Aku hanya menelepon untuk memberitahumu ini, supaya kamu tahu betul betapa besarnya dosamu. Jangan telepon ke sini lagi. Dan ayah menutup telepon. Saya berdiri seperti mayat di tengah kamar sewa. Ponsel yang jatuh dari tangan saya hancur berkeping-keping di lantai. Rumah akan dijual. Satu-satunya tempat yang menyimpan kenangan masa kecil saya, tempat di mana foto leluhur kami dipajang, akan dijual untuk membayar utang judi. Kali ini, rasa sakitnya lebih besar daripada saat saya diusir dari rumah. Ini adalah rasa kehilangan, rasa tidak berdaya karena harus menyaksikan akar keluarga tercabut tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya terduduk di lantai dan menangis tanpa henti. Mas Bagas pulang kerja. Melihat saya menangis dan ponsel yang hancur, dia tidak perlu bertanya untuk tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Sambil terisak, saya menceritakan semuanya kepadanya. Utang 2 miliar, keputusan orang tua untuk menjual rumah, dan tuduhan kejam mereka kepada saya. Kali ini, Mas Bagas tidak diam. Saya melihat tinjunya mengepal erat, dan urat biru menonjol di punggung tangannya, di matanya yang biasanya tenang. Menyala api kemarahan. Tanpa berkata apa-apa, dia mendekat ke samping saya dan dengan lembut menarik saya ke dalam pelukannya. Pelukan yang canggung, tetapi kokoh. Jangan menangis, katanya dengan suara rendah dan hangat. Sekarang ada aku. Untuk pertama kalinya, dia memanggil saya dengan sebutan kamu dan menyebut dirinya aku. Untuk pertama kalinya, dia memeluk saya. Di saat dunia terasa runtuh, pelukannya dan kata-katanya menjadi satu-satunya sandaran, tempat perlindungan teraman bagi saya. Saya membenamkan wajah di bahunya dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Saya menumpahkan semua kepedihan dan penderitaan yang terpendam dalam bentuk air mata. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi anehnya, saya memiliki keyakinan kuat bahwa dia tidak akan membiarkan saya hancur begitu saja. Para pemirsa, pelukan Mas Bagas malam itu seperti obat penenang yang perlahan-lahan menenangkan hati saya yang bergejolak. Saya bersandar di bahunya, menangis lama, hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Ketika saya membuka mata, saya sudah berbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi tubuh saya. Pasti dia yang memindahkan saya. Sarapan pagi masih tersaji di atas meja, tetapi dia sudah berangkat kerja pagi-pagi. Sepanjang hari itu, saya seperti orang linglung. Kekhawatiran bahwa rumah akan dijual menekan hati saya, membuat saya tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Saya tahu saya tidak bisa mengubah keputusan orang tua saya, tetapi pikiran akan kehilangan tempat itu, satu-satunya tali yang menghubungkan saya dengan masa lalu, terasa seperti sayatan pisau di hati. Saya mencoba menelepon ayah lagi. Bukan untuk memohon, tetapi hanya ingin bertanya apakah sudah menemukan pembeli dan berapa harganya. Tetapi ayah tidak menjawab telepon. Mungkin dia tidak ingin berbicara dengan saya, atau mungkin dia tidak punya muka untuk menghadapi saya. Sore hari, Mas Bagas kembali. Dia tampak lelah dan berkeringat karena kerja keras seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Alih-alih ekspresi tenang dan damainya yang biasa, ada kesedihan dan penderitaan yang mendalam di matanya. Dia hampir tidak menyentuh makanannya dan hanya menatap saya dalam diam, seolah ada yang ingin dia katakan tetapi tidak sanggup mengucapkannya. Setelah makan, dia tidak membaca buku seperti biasanya, melainkan keluar dan duduk di kursi kayu tua, menatap kosong ke kegelapan malam. Lampu-lampu di gang mulai menyala, terdengar tawa anak-anak dan suara orang-orang, tetapi dia seolah tidak mendengar atau melihat apapun. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri, dunia kesunyian yang dalam yang tidak berani saya dekati. Saya memandangnya dari dalam rumah, diliputi firasat buruk. Saya bisa merasakan kesedihannya, dan saya menduga kesedihan itu ada hubungannya dengan cerita saya dan keluarga saya,
saya membuatkan teh jahe hangat dan membawanya kepadanya. "Minumlah agar badanmu hangat," kata saya sambil meletakkan cangkir di atas meja kecil. Dia terkejut seperti orang yang terbangun dari mimpi panjang dan menoleh ke arah saya. Ada kebingungan di matanya. "Terima kasih," katanya pelan. Kami kembali terdiam. Keheningan kali ini tidak tenang. Keheningan itu terasa berat, dipenuhi oleh kesedihan yang tak terkatakan. Angin malam berhembus dingin. Saat saya hendak berbalik untuk mengambilkan jaket untuknya, di bawah cahaya kuning lampu teras yang temaram, saya menyaksikan pemandangan yang membuat jantung saya berhenti berdetak. Setetes air mata bening, mengalir diam-diam di pipinya yang kasar. Lalu setetes lagi, dan setetes lagi. Dia menangis. Pria yang saya kenal pendiam dan kuat itu, pria yang tidak pernah menunjukkan sisi lemahnya, sedang duduk sendirian di malam yang gelap dan menangis. Saya membeku. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya seperti itu. Dia tidak menangis terseduh-seduh. Air mata yang mengalir dalam diam itu mengandung penderitaan mendalam yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Saya tidak tahu harus berbuat apa dan hanya berdiri di sana. Jantung saya terasa sakit seolah diremas oleh seseorang. Apakah dia begitu menderita karena saya? Karena beban keluarga saya? Dia menyadari saya melihatnya dan buru-buru menyeka wajahnya dengan tangan, mencoba menyembunyikan kelemahannya. Tapi sudah terlambat. "Aku tidak apa-apa," katanya. Suaranya serak, dan senyum paksanya terlihat lebih menyakitkan daripada menangis. "Maafkan aku," bisik saya. "Maaf karena telah memberimu begitu banyak beban. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam hidupku." Mendengar kata-kata saya, Mas Bagas menggelengkan kepala. Dia menatap saya. Matanya yang memerah penuh dengan rasa bersalah dan kesedihan mendalam yang tidak bisa saya mengerti. "Bukan, Dewi. Akulah yang seharusnya minta maaf," katanya. Kali ini, suaranya pecah karena tidak bisa menahan emosi. "Maaf karena tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Maaf karena membuatmu bertemu dengan suami sepertiku, tanpa rumah, tanpa apa-apa, bahkan tidak bisa melindungimu. Maaf karena saat kamu paling menderita, aku hanya bisa melihat tanpa daya. Maaf karena membiarkan wanita sebaik kamu terus menderita karena keluarga. Aku benar-benar suami yang tidak berguna." Setiap kata permintaan maafnya bagaikan palu yang menghantam kepala saya. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya. Di balik penampilannya yang dingin dan pendiam, dia adalah orang dengan batin yang begitu dalam dan menderita. Dia tidak menganggap saya sebagai beban yang merepotkan. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu saya, dan dia menderita. Dia merasa tidak berdaya dan menganggap dirinya suami yang buruk. Saya sadar penderitaannya lebih besar dari penderitaan saya. Penderitaan seorang pria yang tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Saya mendekat dan duduk di sampingnya. Kali ini, saya yang meletakkan tangan di bahunya. "Jangan berkata begitu. Kamu bukan orang yang tidak berguna. Bagiku, kamu adalah orang terbaik di dunia ini. Kamu memberiku rumah saat aku tidak punya tempat tujuan, kamu menghormatiku, dan memperlakukanku dengan baik. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Masalah keluarga kami adalah bebanku, bukan bebanmu. Jangan menyalahkan dirimu seperti itu." Dia menatap saya. Ada rasa haru di matanya. "Tapi rumah itu, bukankah itu sangat berharga bagimu?" tanyanya. Saya mengangguk, dan air mata kembali menggenang. "Ya. Itu satu-satunya yang tersisa bagiku." Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata saya, tetapi dia mengerti hati saya. Kami kembali terdiam. Tapi keheningan kali ini berbeda. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rahasia. Hanya ada dua jiwa yang saling memahami dan berbagi penderitaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasakan hubungan yang tulus dengan pria ini. Dia bukan hanya orang yang menyelamatkan saya, tetapi juga orang yang memahami saya dan ikut merasakan sakit saya. Dan air matanya, air mata suami saya yang seorang pemulung itu, menunjukkan kepada saya sesuatu yang lebih berharga daripada uang atau status, yaitu hati yang tulus dan penuh cinta. Setelah malam yang emosional itu, terjadi perubahan tak kasat mata dalam hubungan kami. Kami bukan lagi orang asing yang tinggal di bawah satu atap.
Jarak di antara kami menyempit, dan kami mulai lebih banyak berbicara. Bukan hanya sekadar basa-basi, tetapi berbagi pemikiran tentang pekerjaan dan kehidupan. Saya bercerita tentang pekerjaan saya di pabrik garmen dan rekan-rekan kerja, dan dia juga bercerita tentang pekerjaannya mengumpulkan barang bekas. Dia menceritakannya sambil lalu, tetapi dari ceritanya saya sadar bahwa pekerjaannya bukan hanya sekadar memungut sampah, melainkan pekerjaan profesional yang membutuhkan pemahaman tentang berbagai bahan dan proses klasifikasi yang ilmiah. Namun, kekhawatiran tentang rumah masih seperti awan hitam yang menggelayut di atas kepala saya. Saya tahu batas waktu seminggu yang diberikan oleh para preman hampir habis. Saya tidak mau membayangkan apa yang akan terjadi pada adik saya, dan hati saya terasa perih memikirkan orang tua saya yang akan diusir dari rumah tempat mereka tinggal seumur hidup. Malam itu, saat saya sedang menjahit kemejanya yang sudah usang, dia tiba-tiba mendekat. Tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan sebuah kotak kayu kecil di depan saya. Kotak itu tidak besar, warna kayunya sudah pudar karena usia, dan sudut-sudutnya sudah aus. Tidak ada gembok, hanya sebuah kait sederhana. Saya menatapnya dengan heran. "Apa ini?" tanya saya. Dia menjawab, "Bukalah." Suaranya tetap rendah dan hangat, tetapi tatapannya serius dan sedikit tegang. Dengan rasa ingin tahu, saya mengambil kotak itu. Cukup berat, saya menggeser kaitnya ke samping dan dengan hati-hati membuka tutupnya. Jantung saya berdebar-debar. Saya pikir di dalamnya ada uang tabungannya atau perhiasan kecil. Tapi ketika saya membukanya, yang muncul di depan mata saya bukanlah uang atau emas permata. Di dalam kotak itu, tersusun rapi segulung cetak biru yang sudah menguning, beberapa maket kecil yang terbuat dari kertas karton tebal, dan sebuah buku catatan tebal. Dengan bingung, saya mengambil selembar cetak biru. Itu adalah gambar detail sebuah sistem mesin yang rumit, digambar tangan, garis-garis teknis yang presisi dan catatan yang padat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Ketika saya membalik lembar lain, ada gambar denah arsitektur sebuah pabrik besar. Saya mengambil sebuah maket kecil, itu adalah miniatur sebuah insinerator berteknologi canggih. Ini semua, saya tidak bisa melanjutkan kata-kata dan menatapnya. Mas Bagas tidak langsung menjawab. Dia menarik kursi dan duduk di seberang saya. Dia mengambil buku catatan tebal itu dan membalik-baliknya, menunjukkannya kepada saya. Di dalam buku catatan itu penuh dengan tulisan tangan yang rapi, rumus kimia yang rumit, diagram, dan perhitungan yang teliti. "Ini mimpiku," dia mulai bercerita. Suaranya tidak lagi pendiam. Seolah sedang menceritakan kekasih yang dicintainya, suaranya penuh gairah dan keyakinan. Orang-orang memanggilku pemulung, tapi bagiku, sampah bukanlah sesuatu yang dibuang, melainkan sumber daya. Sumber daya yang terbuang. Dia menunjuk cetak biru itu dan berkata, "Ini adalah rancangan pabrik pengolahan limbah berteknologi canggih, bukan sekadar pabrik yang menumpuk atau membakar sampah. Sampah akan dipilah secara otomatis, dan plastik, logam, kertas akan didaur ulang menjadi produk baru. Limbah organik akan masuk ke dalam insinerator plasma ini dan diubah menjadi energi listrik yang bersih. Energi itu bisa memasok listrik untuk seluruh kawasan industri. Tidak akan ada lagi TPA raksasa yang mencemari lingkungan atau asap beracun. Semuanya adalah sistem yang bersirkulasi, mengubah sampah menjadi sumber daya dan mengembalikan kebersihan pada lingkungan." Saya mendengarkan ceritanya seolah masuk ke dunia lain. Caranya bercerita tentang insinerator, energi plasma, dan teknologi daur ulang sangat bersemangat dan profesional. Dia tidak terlihat seperti pemulung, melainkan seperti ilmuwan, insinyur, dan penemu. Dia berkata bahwa dia telah meneliti dan menyempurnakan proyek ini selama lebih dari 10 tahun. Sejak masih sekolah, dia memupuk mimpi ini, belajar, meneliti, dan bereksperimen sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, dia melakukan pekerjaan ini bukan karena tidak bisa melakukan pekerjaan lain, tetapi karena ingin bersentuhan langsung dengan sumber daya itu setiap hari. Dia harus memahaminya, mengetahui komposisi pastinya, baru bisa membangun sistem pengolahan yang paling efisien. Sekarang saya mengerti semuanya. Buku-buku ekonomi, berita keuangan, panggilan telepon misterius, semuanya adalah untuk mimpinya yang besar. Dia bukan sekadar pemulung, dia adalah seorang visioner,
seorang ahli strategi yang sedang membangun kerajaannya sendiri secara diam-diam dari apa yang dibuang oleh masyarakat. Saya menatapnya dengan mata yang bercampur antara kekaguman dan keterkejutan. Tapi proyek seperti ini pasti butuh biaya yang sangat besar. Bagaimana kamu bisa sendirian? Mas Bagas tersenyum. Senyum yang jarang terlihat, tetapi sangat hangat. Alih-alih menjawab pertanyaan saya, dia diam-diam menutup kotak kayu itu dan menatap lurus ke mata saya. Suaranya menjadi serius dan tulus. Dewi, aku tahu kamu khawatir tentang rumah orang tuamu. Aku juga tahu kamu berpikir aku tidak bisa membantumu. Aku tidak punya uang atau emas permata. Seluruh hartaku ada di dalam kotak ini. Dia mendorong kotak kayu itu ke arah saya. Hari ini, aku berikan ini padamu. Aku percayakan seluruh mimpi dan gairah hidupku padamu. Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku punya masa depan. Dan aku ingin kamu ada bersamaku di masa depan itu. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Ini bukanlah pengakuan cinta yang mewah. Bukan pula janji kosong. Ini adalah ungkapan kepercayaan, penyerahan segalanya. Dia memberikan kepada saya hal yang paling berharga dalam hidupnya, kepercayaan yang lebih berharga daripada uang. Ketika saya merasa telah kehilangan keluarga, rumah, dan segalanya, dia menunjukkan kepada saya masa depan dan mimpi. Saya menatap bergantian kotak kayu tua di atas meja dan matanya yang tulus. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini adalah air mata bahagia dan haru. Saya tahu saya tidak salah menilai orang. Pria ini, meskipun penampilannya sederhana, di dalamnya tersimpan harta karun berupa kebijaksanaan, tekad, dan hati yang lebih luas dari lautan. Tidak penting apakah mimpinya akan terwujud atau tidak, yang saya tahu, mulai saat ini, saya akan berjalan bersamanya di jalan itu. Para pemirsa, kotak kayu tua yang diserahkan Mas Bagas kepada saya malam itu lebih berat daripada emas permata manapun di dunia. Di dalamnya terkandung mimpi, masa depan, dan yang terpenting, kepercayaan mutlaknya kepada saya. Saya memeluk kotak itu dan tertidur. Untuk pertama kalinya setelah hari-hari yang panjang dan kelam, saya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, kenyataan kejam kembali menerpa saya. Telepon dari ayah. Suaranya lelah. Dewi, sore ini orang-orang akan datang untuk mengambil uang muka rumah. Penagih utang Dimas juga akan datang. Kamu tidak perlu datang. Aku hanya memberitahumu. Dari suara ayah, saya merasakan kesedihan yang mendalam. Dia melarang saya datang bukan karena membenci saya, tetapi karena malu. Dia pasti tidak ingin saya melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Desah napas ayah dari seberang telepon menusuk dada saya seperti belati. Sepanjang hari itu, saya tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, jantung saya terasa sesak. Bayangan orang tua saya yang lesu mengemasi barang, foto leluhur yang dipindahkan, dan orang asing yang mengambil alih rumah kami yang penuh kenangan terbayang di depan mata. Saya diliputi rasa tidak berdaya yang luar biasa. Mungkin ini takdir, pikir saya, harga yang harus dibayar oleh keluarga kami atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Saat makan siang, saya kembali ke kamar sewa dengan lunglai. Mas Bagas sudah ada di sana. Dia tidak pergi bekerja. Dia tidak mengenakan pakaian kerjanya yang usang, melainkan kemeja putih bersih dan celana panjang berwarna gelap. Bukan pakaian mahal, tetapi entah kenapa dia terlihat berwibawa dan rapi. Dia berdiri di dekat jendela, diam-diam menatap keluar, seolah sedang menunggu saya. Ketika saya kembali, dia menoleh. Tatapannya hari ini berbeda. Alih-alih kesedihan semalam, ada sesuatu yang tegas dan bersinar di matanya. Sudah pulang? Katanya dengan suara rendah dan hangat. Makan dulu, setelah itu kita pergi. Kemana? Tanya saya kaget. Aku tahu tentang sore ini, dia memotong ucapan saya, tatapannya lurus ke arah saya. Tatapan yang penuh kepercayaan. Aku tahu. Karena itu kita harus pergi. Percayalah padaku, Dewi. Saya menatap matanya yang dalam. Tidak ada keraguan atau candaan sedikit pun di sana. Ada sesuatu yang anehnya begitu meyakinkan. Tanpa perlu berpikir, saya mengangguk. Aku percaya. Kalau begitu, ayo pergi. Hari ini,
Aku akan tunjukkan padamu bagaimana mimpi di dalam kotak itu menjadi kenyataan. Setelah makan siang dengan tergesa-gesa, dia menggandeng tangan saya dan keluar dari kamar sewa. Saya pikir kami akan naik motor tuanya. Tapi ketika kami keluar dari gang sempit, sebuah sedan hitam mewah yang mengkilap sudah menunggu, entah sejak kapan. Seorang sopir berseragam rapi turun dari mobil, membungkuk hormat kepada Mas Bagas, dan membukakan pintu. Presiden Direktur, semua sudah siap. Saya membeku. Presiden Direktur, lagi-lagi kata itu. Dengan mata penuh keheranan dan kebingungan, saya menatap Mas Bagas. Dia hanya tersenyum, dengan lembut meremas tangan saya, dan berkata kepada sopir, "Jalan." Dengan sikap sopan yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dia membukakan pintu mobil untuk saya. Dengan ragu, saya masuk ke dalam mobil, interior yang dilapisi kulit mewah, aroma lembut, dan hembusan AC yang sejuk adalah dunia yang sama sekali berbeda dari lingkungan panas dan berdebu yang baru saja saya tinggalkan. Pintu mobil tertutup, dan saya terputus dari dunia masa lalu. Mobil mulai bergerak dengan mulus. Saya duduk di samping Mas Bagas, berusaha menenangkan jantung saya yang berdebar kencang karena bingung. Rasanya seperti di dalam mimpi. Suami saya, yang saya pikir seorang pemulung, siapa dia sebenarnya? Mobil tidak menuju ke arah rumah saya. Mobil itu mengambil jalan yang sama sekali asing, jalan yang semakin lebar dan mewah. Rumah-rumah kumuh dan gang-gang sempit menghilang di belakang, digantikan oleh gedung-gedung pencakar langit modern dan pusat perbelanjaan mewah. Pemandangan berubah begitu cepat hingga saya tidak bisa mencernanya. Tak lama kemudian, mobil memasuki sebuah kota baru yang hanya pernah saya lihat di televisi atau majalah. Di sini, alih-alih rumah-rumah tua, berdiri gedung-gedung pencakar langit berkilauan yang terbuat dari kaca dan rumah-rumah megah dengan taman yang luas, serta keamanan yang ketat. Udaranya pun terasa bersih dan tenang. Ini adalah dunia kelas atas, dunia orang super kaya. Dunia yang tidak pernah saya impikan seumur hidup. Kita mau kemana? Saya bertanya dengan suara hampir berbisik, begitu terpesona. Mas Bagas tidak menjawab, hanya menggenggam tangan saya dengan tangannya yang masih kasar karena bekerja, tetapi terasa hangat dan dapat diandalkan. Mobil melaju lebih dalam ke kota baru itu, dan berhenti di depan sebuah gedung yang membuat saya menahan napas. Itu bukan area perumahan. Itu adalah sebuah gedung perkantoran raksasa setinggi puluhan lantai, seluruhnya dilapisi kaca biru yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di puncak gedung, terpasang huruf-huruf logam berwarna emas yang bersinar, sebuah nama yang baru saya ketahui kemudian telah mengguncang dunia bisnis nasional dan internasional, Nusantara Hijau Holdings. Nusantara Hijau Holdings. Ini di mana? Saya menatapnya dengan pikiran yang kacau balau. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap saya dan tersenyum. Senyum yang misterius, tetapi penuh kebanggaan. Sopir membukakan pintu untuk kami. Mas Bagas turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya kepada saya seperti seorang pangeran yang menunggu putri. Dengan ragu, saya menyambut tangannya dan turun dari mobil. Saya menengadah ke gedung raksasa di depan saya, merasa diri saya begitu kecil. Saya tidak tahu apa yang menanti di depan. Yang saya tahu, perjalanan ini telah mengubah hidup saya selamanya. Takdir telah membawa saya ke sini, ke ambang sebuah dunia yang sama sekali baru. Dan yang menggandeng tangan saya untuk masuk ke dunia itu adalah suami saya yang seorang pemulung. Para pemirsa, bisakah Anda membayangkan perasaan saya saat itu? Rasanya seperti itik buruk rupa yang tiba-tiba diundang ke pesta dansa kerajaan yang megah. Saya berdiri di depan gedung Nusantara Hijau Holdings dengan pakaian kerja lusuh, merasa seperti orang asing yang sama sekali tidak pantas berada di sini. Segala sesuatu di sekitar saya memancarkan kemewahan, kekuasaan, dan kemegahan. Pintu putar raksasa, lantai marmer yang berkilauan seperti cermin, dan orang-orang yang lalu lalang dengan setelan dan gaun desainer. Tanpa sadar, saya ingin menarik tangan saya dan bersembunyi di suatu tempat. Tetapi Mas Bagas menggenggam tangan saya erat-erat, tidak memberi saya kesempatan untuk mundur. Dia berbisik di telinga saya dengan suara hangat, "Jangan takut, cukup berada di sampingku." Dia menggandeng tangan saya dan berjalan menuju pintu putar. Saat kami mendekat,
Dua penjaga keamanan berbadan tegap yang berjaga di kedua sisi pintu serentak membungkukkan badan 90 derajat dan berseru dengan suara yang keras dan penuh hormat. "Selamat datang, Presiden Direktur." Jantung saya serasa mau meledak. "Presiden Direktur," kata yang saya dengar untuk ketiga kalinya. Kali ini, bukan bisikan di telepon atau ucapan sopir. Kata itu diucapkan secara resmi, di depan umum, oleh orang-orang yang bekerja di sini. Saya menatap Mas Bagas, meminta penjelasan, tetapi dia hanya tersenyum, mengangguk ringan kepada penjaga keamanan, dan membawa saya masuk. Begitu masuk ke lobi, sebuah ruang yang sangat besar dan mewah terhampar di depan mata. Di langit-langit yang tinggi, tergantung sebuah lampu kristal raksasa yang berkelip seperti galaksi, dan dari suatu tempat, terdengar alunan musik klasik yang elegan. Para karyawan yang lalu lalang di lobi, begitu melihat kami, serentak berhenti, menepi ke kedua sisi, dan membungkuk dengan hormat. "Selamat siang, Presiden Direktur." Sapaan terus berdatangan. Mulai dari resepsionis cantik, karyawan kantor, hingga orang-orang yang tampak seperti manajer tingkat atas. Berjalan di samping Mas Bagas di antara orang-orang yang menunduk, wajah saya terasa panas. Ini adalah pertama kalinya saya menjadi pusat perhatian sebanyak ini. Saya hanya bisa menundukkan kepala dan mengikutinya dari belakang. Tapi Mas Bagas berbeda. Dia bukan lagi pemulung sederhana dan pendiam yang saya kenal. Dia berjalan dengan langkah tegap dan panjang, punggungnya lurus, dan dari seluruh tubuhnya memancarkan wibawa, kepercayaan diri mutlak, dan aura seorang raja. Dia mengangguk kepada setiap orang, dan tatapannya tajam tetapi tidak sombong. Seperti seorang raja yang sedang memeriksa wilayahnya. Kami menuju lift khusus direksi. Seorang pria parubaya berkacamata berbingkai emas, yang sepertinya adalah sekretarisnya, sudah menunggu dengan setelan mahal. Dia membungkuk dan menyerahkan sebuah tablet PC kepada Mas Bagas. "Presiden Direktur, jadwal sore ini sudah disesuaikan. Rapat dengan mitra dari Jepang diubah menjadi pukul 3. Dan ini adalah laporan keuangan kuartalan yang Anda minta." "Baik, terima kasih." Mas Bagas menerima tablet itu, membacanya sekilas, lalu mengembalikannya sambil berkata, "Batalkan semua jadwal sore ini. Saya butuh waktu pribadi." "Baik, akan saya laksanakan," jawab sekretaris itu dengan sopan dan menekan tombol lift. Pintu lift baja tahan karat yang mengkilap terbuka, dan kami masuk. Di dalamnya luas dan dilapisi kayu mewah. Begitu pintu tertutup dan kami terisolasi dari kebisingan dunia luar, barulah saya bisa bernapas lega. Saya menatap pria yang berdiri di samping saya. Cahaya lift menyinari wajahnya, semakin menonjolkan garis wajahnya yang tegas. Orang yang sama, tapi kenapa terasa begitu asing? "Mas," saya bertanya dengan terbata-bata. "Apa maksud semua ini?" Dia menoleh ke arah saya. Tatapannya tidak lagi misterius. Ada kelembutan dan sedikit rasa bersalah di dalamnya. "Maafkan aku, Dewi. Maaf telah membohongimu." Lift berhenti di lantai paling atas gedung. Pintu terbuka, tetapi di baliknya bukan koridor kantor, melainkan sebuah ruang hunian. Sebuah penthouse yang luasnya tak terbayangkan. Seluruh satu sisi apartemen adalah dinding kaca raksasa, memperlihatkan pemandangan seluruh kota. Gedung-gedung pencakar langit, sungai yang mengalir tenang, dan jembatan-jembatan. Interiornya ditata dengan gaya minimalis, tetapi semuanya terlihat sangat canggih dan mahal. Di salah satu sudut ruangan ada sebuah grand piano putih, sofa kulit kelas atas, dan bahkan taman dalam ruangan kecil. Ini bukan rumah, melainkan istana di atas langit. Mas Bagas menggandeng tangan saya, melewati ruang tamu, dan mendekat ke dinding kaca. Dia berdiri di samping saya, bersama-sama menatap ke bawah ke kota yang luas. "Ingat kotak kayu itu?" tanyanya pelan. "Mimpi tentang kerajaan hijau yang mengubah sampah menjadi sumber daya. Inilah dia. Nusantara Hijau Holdings adalah segalanya bagiku, hasil kerja kerasku selama lebih dari 10 tahun. Dia menceritakan kisahnya. Dia lahir dari keluarga miskin, tetapi memiliki gairah yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan lingkungan. Dia meneliti sendiri dan mengembangkan teknologi daur ulang limbah yang inovatif, dan menarik perhatian sebuah perusahaan modal ventura asing. Dengan investasi mereka,
Dia memulai dari sebuah pabrik daur ulang kecil dan membangunnya menjadi grup raksasa seperti sekarang, tetapi dia selalu hidup sederhana dan tenang. Dia tidak suka pamer dan menghindari sorotan media. Dan untuk tidak melupakan masa lalunya serta untuk mendapatkan ide-ide baru secara langsung, dia masih mempertahankan kebiasaan untuk berkeliling ke lapak-lapak pemulung. Jadi, urusan rumah sakit dan yang lainnya, bisik saya. Direktur rumah sakit itu adalah teman lama saya, dan urusan lainnya, bagi saya itu hanya butuh satu panggilan telepon, katanya ringan, seolah bukan masalah besar. Mendengar ceritanya, hati saya dipenuhi campuran perasaan kagum, hormat, dan sedikit kesal. Jika dia begitu kaya dan berkuasa, mengapa dia membohongi saya? Mengapa dia membiarkan saya tinggal di kamar sewa yang kumuh dan bekerja di pabrik garmen yang berat? Seolah bisa membaca pikiran saya, dia berbalik, dengan lembut meletakkan tangannya di bahu saya, dan membuat saya menatap lurus kepadanya. Dewi, aku membohongimu bukan karena aku tidak mempercayaimu. Aku ingin mencari seorang istri yang bisa mencintai diriku apa adanya, bukan hartaku. Aku telah bertemu banyak wanita, tetapi mereka semua hanya melihat nama Bagas, presiden direktur. Hanya kamu, yang datang kepadaku saat aku menjadi seorang pemulung, saat aku tidak punya apa-apa, kamu memberiku sebotol air hangat, dan saat yang kumiliki hanyalah sebuah kamar sewa kumuh, kamu bersedia menjadi istriku. Kamu mencintai dan merawat Bagas si pemulung. Kamu mengerti? Ketulusan dan kebaikan hatimu itulah yang merebut hatiku. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini, adalah air mata kebahagiaan yang meluap. Semua rasa sakit dan kesedihan di hati saya lenyap seketika. Dia dengan lembut menyeka air mata di pipi saya. Lalu, dia menggandeng tangan saya dan berkeliling penthouse, menunjukkan setiap sudut ruangan satu persatu. Terakhir, dia berhenti di balkon yang memiliki taman gantung yang indah. Dia merentangkan kedua tangannya seolah memeluk seluruh kota, lalu menoleh ke arah saya dengan mata penuh kegembiraan dan berkata, "Selamat datang di rumah kita, Dewi. Mulai hari ini, disinilah rumahmu. Selamat datang di rumah kita, Dewi." Kata-kata Mas Bagas terdengar begitu manis dan hangat di hati saya. Seperti mimpi, saya berdiri di balkon penthouse, menggandeng tangannya, dan menatap pemandangan kota yang berkelip. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa begitu tenang dan aman, semua beban dan kekhawatiran seolah lenyap. Tapi saat itu, bayangan rumah tua sederhana dan wajah lelah orang tua saya muncul, menarik saya kembali ke dunia nyata. "Mas Bagas?" Saya menoleh kepadanya dengan suara cemas. "Tapi orang tua saya? Sore ini mereka akan menandatangani kontrak jual beli rumah. Kita harus melakukan sesuatu." Mas Bagas tersenyum penuh percaya diri. Dia melihat jam tangannya yang mahal dan berkata, "Waktunya masih cukup, drama yang paling menarik selalu dimulai di saat-saat terakhir." Dia mengedipkan mata kepada saya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. "Halo, Pak Budi. Mulai sekarang. Lakukan saja sesuai rencana." Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Atau apa rencananya. Dia hanya menggandeng tangan saya, dan berkata dengan senyum misterius, "Ayo pergi. Ke rumah kita." Sementara itu, di rumah kecil keluarga saya, suasana lebih mencekam dan tegang daripada neraka. Orang tua saya duduk meringkuk di sofa tua, wajah mereka pucat pasi tanpa darah. Dimas ditahan oleh dua pria bertubuh besar bertato di kedua sisinya, wajahnya yang bengkak hanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Di tengah rumah, seorang pria dengan bekas luka panjang di wajahnya, yang sepertinya adalah bos dari kelompok itu, duduk dengan kaki disilangkan sambil mengibaskan surat perjanjian jual beli rumah. Di sebelahnya duduk seorang pria gemuk berkacamata hitam, yang seharusnya adalah pembeli rumah, tetapi sebenarnya adalah komplotan mereka. Mereka bersekongkol untuk membeli rumah kami dengan harga yang sangat murah. "Bagaimana, orang tua? Sudah selesai berpikir?" kata pria dengan bekas luka itu dengan nada menghina. "Tanda tangani ini, dan anakmu akan selamat. Kalau tidak, yah, aku tidak bisa jamin dia masih bisa makan dengan tangannya itu." Dia memberi isyarat kepada anak buahnya, dan anak buahnya itu mengeluarkan pisau berkilauan dari sakunya dan mendekatkannya ke tangan Dimas. Jangan, tolong." Dimas menjerit. Dia menangis terseduh-seduh sambil memohon.
"Ayah, Ibu, tolong aku." Ibu melihat pemandangan itu, hatinya serasa terkoyak. Tolong selamatkan anak kami. Saya akan tanda tangan. Sekarang juga?" Ayah, yang seumur hidupnya hidup dengan tegar, akhirnya harus menundukkan kepala di hadapan kekejaman mereka. Dengan tangan gemetar, ayah mengambil pulpen dan hendak menandatangani surat perjanjian terkutuk itu, surat perjanjian yang menjual kehormatan dan warisan keluarga. Tapi tepat di saat yang menentukan itu, saat ujung pulpen, ayah hendak menyentuh kertas, terdengar suara beraka yang menggelegar. Pintu depan kayu yang sudah tua ditendang oleh seseorang hingga engselnya lepas dan terlempar. Semua orang di dalam rumah terkejut dan menoleh ke arah pintu. Pria dengan bekas luka dan anak buahnya langsung bangkit dan bersiap untuk berkelahi. Ayah, Ibu, dan Dimas tertegun, tidak tahu apa yang terjadi. Dan dari luar pintu, seorang pria tinggi dan berwibawa melangkah masuk. Cahaya senja menyinarinya, seolah menjadi aura di sekelilingnya. Dia adalah Mas Bagas. Tapi bukan dengan pakaian kerja lusuh dan kotor, melainkan dengan setelan mahal yang dijahit dengan sempurna. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya dingin seperti es, dan tatapannya yang tajam menyapu seisi ruangan. Di belakangnya, mengikuti 4 pria berbadan tegap yang terlihat seperti pengawal profesional dan seorang pria paruh baya yang membawa koper, yang sepertinya seorang pengacara. Kemunculannya seketika membekukan udara di dalam ruangan. Pria dengan bekas luka dan anak buahnya yang tadinya angkuh, menjadi ciut nyali di hadapan aura Mas Bagas yang mendominasi. Orang tua saya dan Dimas menatapnya dengan mulut ternganga, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin pria yang selalu mereka hina sebagai pemulung bisa muncul dengan penampilan seperti ini? "Siapa kamu? Beraninya datang ke sini mengacau?" Geram pria dengan bekas luka itu, berusaha menguasai diri. Mas Bagas bahkan tidak menganggapnya layak untuk diajak bicara, hanya memberi isyarat kepada 2 pengawalnya. Seketika, mereka bergerak secepat kilat, merebut pisau dari anak buahnya, dan melumpuhkan 2 pria yang menahan Dimas. Dimas yang terlepas segera bersembunyi di belakang orang tuanya. "Lepaskan anak buahku," teriak pria dengan bekas luka itu, hendak menyerang, tetapi Mas Bagas mengangkat satu tangan untuk menghentikannya. Dia dengan tenang berjalan ke depan pria itu dan menatapnya dengan mata sedingin es. "Kamu Bakhtiar, si Bopeng, yang mengelola bisnis rentenir dan perjudian ilegal di wilayah ini kan?" kata Mas Bagas pelan. Tetapi setiap katanya membuat wajah Bakhtiar pucat pasi. "Kamu pikir tidak ada yang tahu perbuatanmu? Semua aktivitas organisasimu, mulai dari menjebak para penjudi hingga bersekongkol dengan maklar properti untuk memaksa orang menjual rumah dengan harga murah, semuanya sudah tercatat di kepolisian. Kamu mau menyerahkan diri dengan baik-baik, atau orang-orangku yang akan mengantarmu?" Bakhtiar terkejut. Dia tidak percaya bagaimana pria ini bisa mengetahui identitas dan kegiatan kriminalnya yang rahasia seperti telapak tangannya sendiri. Dia melihat mata Mas Bagas yang dalam dan berkuasa, dan sadar bahwa pria ini tidak bercanda. Rasa takut menyelimutinya. Mas Bagas tidak memberinya waktu untuk berpikir dan berkata kepada pengacara, "Pak Chandra, silakan dimulai." Pengacara itu maju, membuka kopernya, dan meletakkan 2 tumpukan dokumen di atas meja. "Pak Bakhtiar, ini adalah semua bukti kegiatan ilegal Anda, mulai dari rentenir, pengancaman, hingga perampasan properti. Dan untuk Anda," dia menunjuk ke pembeli rumah yang gemetaran, "ini adalah bukti penipuan dan persekongkolan Anda. Sebaiknya Anda bekerja sama jika tidak ingin menghabiskan sisa hidup di penjara." Saat itu, saya juga melangkah masuk dari luar pintu. Saya telah menyaksikan semuanya dari awal, drama yang sempurna dan memuaskan yang disutradarai oleh suami saya. Orang tua dan adik saya melihat saya, lalu kembali melihat Mas Bagas. Mata mereka dipenuhi kebingungan yang luar biasa. Mereka sepertinya tidak bisa menghubungkan pemulung yang mereka kenal dengan penyelamat yang berkuasa di depan mereka. Mas Bagas menatap lurus ke arah Dimas. Di matanya, tidak lagi ada kedinginan, melainkan kekecewaan. "Berapa utangmu?" tanyanya. 2 miliar rupiah, jawab Dimas terbata-bata. Mas Bagas memberi isyarat kepada asistennya, dan dia membuka tas yang dibawanya. Di dalamnya penuh dengan tumpukan uang baru yang masih kaku. "Ini 2 miliar.
Lunasi semua utangmu dengan ini, kata Mas Bagas kepada Dimas, lalu menoleh ke Baktiar. Uangnya sudah lunas, tapi urusan kita belum selesai. Pergi dari sini sekarang juga, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan keluarga kami. Kalau tidak, besok semua dokumen ini akan ada di meja kepala tim reserse di kantor polisi. Baktiar dan anak buahnya pucat pasi, saling berpandangan. Mereka sadar telah salah mengganggu orang. Mereka mengambil uang itu dan tanpa bisa berkata apa-apa, bergegas keluar rumah seperti anjing yang ketakutan. Setelah para preman itu pergi, hanya keheningan yang menakutkan yang tersisa di dalam rumah. Mas Bagas menoleh ke arah orang tua kami yang masih membeku di kursi. Dia membungkuk dengan lembut. Ayah, Ibu, maafkan saya karena telah menyembunyikan identitas saya. Dia berkata kepada ayah. Saya tahu ayah ingin menjual rumah ini. Saya tidak akan menghalanginya. Tapi, saya ingin membeli rumah ini. Pengacara itu kembali meletakkan surat perjanjian lain di atas meja. Ini adalah surat perjanjian jual beli rumah. Kami, sebagai suami istri, ingin membeli rumah ini seharga 10 miliar rupiah. 10 miliar. Orang tua saya dan Dimas kembali ternganga. Rumah ini, meskipun lokasinya bagus, paling-paling hanya bernilai 2 miliar rupiah. 10 miliar adalah jumlah yang tak terbayangkan. Saya tahu uang tidak bisa membeli kenangan dan nilai spiritual rumah ini, lanjut Mas Bagas dengan suara tulus. Tapi tolong terima uang ini. Anggap saja ini sebagai bentuk bakti kecil saya atas penderitaan yang telah ayah dan ibu alami, dan gunakanlah sebagai modal untuk memulai hidup baru. Dia tidak hanya menyelamatkan keluarga kami dari jurang kebangkrutan, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Dia membalas semua penghinaan dan cemoohan yang ditujukan kepadanya dengan kemurahan hati dan kebesaran jiwanya. Para pemirsa, setelah kemunculan Mas Bagas yang seperti dewa, keluarga kami tenggelam dalam keheningan yang dalam. Orang tua saya dan Dimas hanya duduk termenung. Mereka menatap bergantian Mas Bagas yang bersetelan, para pengawal, dan pengacara, lalu kembali menatap saya. Mereka sepertinya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa menantu yang mereka hina sebagai pemulung sebenarnya adalah seorang dermawan yang menyelamatkan seluruh keluarga dengan uang dan kekuasaannya. Kenyataan ini adalah guncangan besar yang meruntuhkan kesombongan, materialisme, dan prasangka mereka yang mengakar. Yang memecah keheningan adalah suara tangisan. Bukan tangisan amarah atau dendam, melainkan air mata penyesalan. Ibu, yang seumur hidupnya hidup dengan kuat dan tegar, kini membenamkan wajahnya di meja dan menangis sesenggukan seperti anak kecil. Ya Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Kita seperti orang buta. Dewi, Ibu salah. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu menatap saya dengan wajah basah oleh air mata. Di matanya, tidak ada lagi celaan, hanya rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ayah duduk diam, tetapi sudut matanya juga memerah. Dia perlahan bangkit dan berjalan terhuyung-huyung ke hadapan kami berdua, lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ayah membungkuk dalam-dalam. Aku benar-benar minta maaf pada kalian berdua. Ayah ini bodoh. Ada gunung di depan mata tapi tidak bisa melihatnya. Aku terlalu jahat padamu, Dewi, dan kamu, Nak Bagas. Kamu orang yang sangat baik. Aku tidak pantas menjadi mertuamu. Dimas, biang keladi semua dosa, juga berlutut di lantai. Dia tidak berani menatap kami, hanya menundukkan kepala dan berkata dengan suara pecah, Kakak ipar, Mbak, aku salah. Aku benar-benar sampah. Aku yang menghancurkan keluarga, menghancurkan Mbak. Tolong maafkan aku. Melihat keluarga yang pernah memperlakukan saya dengan paling kejam kini menangis memohon ampun, hati saya dipenuhi perasaan campur aduk. Puas, tetapi di sisi lain juga sedih. Mereka memang salah, tetapi mereka juga darah daging saya. Saya menatap Mas Bagas, mencari pertolongan. Dia mendekat, membantu ayah duduk di kursi. Dia menatap ketiga orang itu. Di matanya, tidak ada penghinaan atau rasa kemenangan. Hanya ada tatapan yang anehnya tenang. Ayah, Ibu, dan Dimas, dia membuka mulut dengan suara yang tetap rendah dan sopan. Saya tidak ingin membahas masa lalu lagi. Saya membantu kalian bukan untuk pamer, tetapi semata-mata karena Dewi.
Dewi sudah terlalu banyak menderita. Saya hanya ingin dia tenang. Dia mengambil surat perjanjian jual beli rumah di atas meja, dan di hadapan semua orang, dengan tenang merobeknya menjadi dua. Saya tidak akan membeli rumah ini, katanya. Rumah ini adalah rumah ayah dan ibu, tempat untuk menghormati leluhur. Saya tidak punya hak untuk itu. Mata orang tua saya bersinar samar, penuh harapan. Mungkin mereka pikir Mas Bagas akan memaafkan semuanya. Tetapi Mas Bagas melanjutkan, dan kata-katanya berikutnya mengandung pelajaran dan syarat yang harus mereka ingat seumur hidup. Tetapi, katanya, utang Dimas sebesar 2 miliar telah saya lunasi. Uang itu tidak akan saya minta kembali, anggap saja itu hadiah bakti dari saya untuk ayah dan ibu. Sebagai gantinya, ada satu syarat, ayah, ibu, dan Dimas boleh terus tinggal di rumah ini. Tetapi, kepemilikan rumah ini, yaitu sertifikatnya, harus dialihkan atas nama Dewi. Pengacara itu kembali meletakkan tumpukan dokumen lain di atas meja. Ini adalah akta hibah properti. Jika Anda menandatanganinya, Dewi Lestari akan menjadi satu-satunya pemilik sah rumah ini. Orang tua saya dan Dimas membeku. Mereka mengerti maksud Mas Bagas. Dia tidak mengusir mereka ke jalanan. Dia memberi mereka tempat tinggal dan uang untuk hidup. Tetapi, dia merampas hak mereka sebagai pemilik. Dia membuat mereka tinggal di rumah mereka sendiri dengan status sebagai penyewa. Setiap hari, mereka harus tinggal di rumah yang atas nama anak perempuan dan kakak perempuan yang telah mereka usir. Setiap hari, mereka harus ingat bahwa semua yang mereka nikmati sekarang, mulai dari nyawa anak mereka hingga atap di atas kepala mereka, semuanya adalah berkat kemurahan hati menantu yang paling mereka hina. Ini bukanlah balas dendam dengan uang atau kekerasan. Ini adalah hukuman mental yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, mereka menandatangani surat perjanjian itu, secara resmi menyerahkan kepemilikan terakhir mereka kepada saya. Hari itu, para pemirsa, saya meninggalkan rumah itu bersama Mas Bagas. Tapi kali ini, bukan sebagai pecundang yang diusir, melainkan sebagai pemenang yang bermartabat. Hidup saya telah beralih ke babak yang sama sekali baru. Tidak ada lagi kekhawatiran utang, tidak perlu lagi hidup dalam cercaan. Saya memiliki suami yang mampu, yang mencintai dan memahami saya. Saya menemukan rumah saya yang sesungguhnya, bukan di penthouse yang mewah, tetapi di dalam pelukannya. Para pemirsa, setelah mengikuti perjalanan penuh liku-liku Dewi, mungkin di dalam hati kita masing-masing tersisa gema yang dalam dan berbagai pemikiran. Cerita ini tidak hanya berakhir dengan akhir yang bahagia, tetapi juga memberikan pelajaran mendalam tentang nilai kemanusiaan dan bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran pertama dan yang paling jelas adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Masyarakat kita terkadang terlalu terbiasa menilai seseorang dari pakaian yang dikenakannya, pekerjaan yang dilakukannya, atau status yang dimilikinya. Bagas, dengan penampilannya yang sederhana sebagai seorang pemulung, mungkin menerima tatapan hina tidak hanya dari keluarga Dewi, tetapi juga dari banyak orang lain. Namun di balik penampilan kasarnya, tersembunyi kebijaksanaan, tekad, dan hati yang hangat yang luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa nilai sejati seseorang bukanlah pada cangkang yang mewah, tetapi pada kepribadian, mimpi, dan kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. Kita harus berusaha untuk melihat esensi seseorang sebelum prasangka membutakan mata kita. Kedua, yang menyentuh hati saya adalah kekuatan kebaikan dalam diam. Di saat Dewi paling putus asa dan kesepian, yang menyelamatkannya bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan sebotol air hangat yang diberikan oleh orang asing. Tindakan kecil Bagas menyalakan percikan harapan dan memberikan keyakinan bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Terkadang, sapaan yang tulus, satu kata perhatian yang tepat waktu, bisa memiliki nilai yang lebih besar daripada ribuan hadiah materi. Betapa lebih indahnya hidup ini jika kita masing-masing siap untuk memberikan sedikit kebaikan tanpa pamrih, dan terakhir, kisah Dewi memberikan pelajaran tentang kekuatan batin dan pengampunan yang bijaksana. Dia mengalami pengkhianatan yang luar biasa, tetapi tidak hancur. Dia memiliki keberanian untuk bangkit demi menjaga harga dirinya, keberanian untuk memilih jalannya sendiri. Namun, ketika memiliki segalanya,
dia dan Bagas tidak memilih balas dendam yang kejam. Mereka memberi pelajaran kepada keluarga mereka, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk hidup. Pengampunan itu perlu, tetapi itu tidak berarti membiarkan orang lain terus menginjak-injak kita. Kita perlu kebijaksanaan untuk menarik batas, menjaga nilai diri kita, dan membuat orang yang bersalah menyadari apa harga dari sebuah pengkhianatan. Kisah Dewi telah berakhir, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya akan terus bersama kita. Bagaimana pendapat Anda tentang perjalanan ini? Dan pelajaran mana yang paling menyentuh hati Anda? Silakan tinggalkan pemikiran dan pendapat berharga Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa berbagi dan belajar bersama. Dan jika Anda menyukai cerita yang mengandung nilai kemanusiaan yang dalam seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan membagikan kanal ini agar lebih banyak orang dapat berbagi pesan yang bermakna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.